Seorang bayi yang dibuang oleh ibunya karena kondisi ekonomi dan tak sanggup merawatnya. Namun pertemuannya dengan nenek kaya raya mengubah segalanya. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu ya. Kabut malam telah lama menyelimuti kota, mengubah lampu-lampu jalanan menjadi bola-bola cahaya buram yang seolah tak mampu menghangatkan kegelapan. Di sudut kota yang terlupakan, di bawah bayang-bayang kelam sebuah jembatan beton, seorang perempuan muda, masih berusia 20 tahun, berdiri gemetar. Angin malam yang menusuk tulang berhasil menembus jaket tipisnya, tetapi rasa dingin yang ia rasakan di dalam hatinya jauh lebih menggigit. Di pelukannya, terbungkus rapat dalam selimut wol usang yang sudah penuh dengan lubang, terlelap bayi laki-laki berusia 3 bulan, Aska. Pipinya yang montok kemerahan karena udara dingin, bulu matanya yang lentik bergetar halus dalam tidurnya, seolah sedang bermimpi indah yang takkan pernah lagi ia alami. Perempuan itu, Sari, menatap wajah polos anaknya. Air matanya, yang sudah tak terbendung lagi sejak tadi, jatuh berderai membasahi pipi Aska yang dingin. Bayi itu mengerahkan bibir mungilnya, merasakan tetasan asin itu, lalu kembali terlelap. Setiap tetes air mata Sari adalah cerminan dari keputusasaan yang menggerogoti jiwanya. Pekerjaannya sebagai penjaga toko hilang seminggu yang lalu, sewa kamar kontrakannya sudah telat 2 bulan, dan rasa lapar yang ia tahan setiap hari demi bisa membeli susu untuk Aska sudah mencapai puncaknya. Ia sendirian. Keluarganya jauh di desa dan sudah tak peduli. Sementara ayah Aska menghilang begitu tahu ia hamil, hanya meninggalkan janji-janji palsu yang telah menguap. "Aska, sayang ibu," bisik Sari, suaranya parau dan hancur oleh tangis yang dipendam. Ia menciumi dahi bayi itu dengan getir, menghirup aroma bayi yang paling ia cintai di dunia ini untuk terakhir kalinya. "Ibu, ibu minta maaf. Ibu sayang kamu, lebih dari apapun. Tapi ibu tidak sanggup lagi. Lihat ibu, nak, bahkan untuk membeli popok sekali pakai pun ibu harus memilih antara itu atau makan untuk sehari." Suaranya pecah, dan ia harus menahan agar tidak menjerit kesakitan. "Dengan ibu, kamu hanya akan menderita. Kamu akan kelaparan. Kamu akan kedinginan. Kamu akan terlantar. Ibu tidak mau itu untukmu. Ibu ingin kamu hidup. Ibu ingin kamu bahagia." Dengan tangan gemetar yang nyaris tak bisa dikendalikan, ia meletakkan Aska dengan sangat hati-hati ke dalam sebuah kardus bekas yang telah ia lapisi dengan semua kain dan pakaian terhangat yang ia miliki, yang jumlahnya bisa dihitung dengan jari. Di sebelah tubuh mungil Aska, ia menyelipkan sebuah botol susu yang hampir habis dan sebuah surat pendek yang telah ia tulis dengan coretan-coretan tak beraturan, ditulis di selembar kertas sobekan buku catatan. Hanya ada beberapa baris. "Maaf, nak, ibu sayang kamu, tapi ibu tidak sanggup merawatmu. Tolong, rawat dia dengan baik. Namanya Aska." Ia memandangi anaknya sekali lagi, memastikan selimutnya tertutup rapat. Perasaan ingin mengambilnya kembali, memeluknya, dan lari dari kenyataan membakar seluruh tubuhnya. Tapi dari mana ia akan mendapatkan kekuatan? Dari mana ia akan mendapatkan uang? Keputusasaan itu seperti rantai yang mengikat kaki dan tangannya, menariknya jauh dari anaknya sendiri. "Tidurlah, sayang," desisnya untuk terakhir kali. Suaranya hampir tak terdengar, tertiup angin malam. "Semoga kamu ditemukan oleh orang yang baik. Orang yang bisa memberimu semua yang tidak bisa ibu beri. Semoga suatu hari nanti, kamu bisa memaafkan ibu." Dengan satu tarikan napas panjang yang menyakitkan, Sari berbalik. Setiap langkahnya menjauh dari kardus itu terasa seperti menginjak pecahan kaca. Tangisnya akhirnya meledak. Tapi ia menutup mulutnya dengan tangan, meredam suara jeritannya yang pilu. Ia berlari, terhuyung-huyung dalam gelap, meninggalkan sebagian jiwanya terbaring tak berdaya dalam kardus di bawah jembatan. Sementara hujan mulai turun, rintik-rintik dingin yang seolah ingin menyucikan kepedihan yang terlalu berat untuk ditanggung seorang ibu muda. Mobil mewah berwarna hitam itu meluncur perlahan menyusuri jalanan yang sudah mulai sepi. Di dalamnya, duduk seorang wanita parubaya dengan postur tubuh tegap meski usianya telah kepala 6. Dia adalah Nenek Uni, atau Nyonya Uni bagi banyak orang. Wajahnya memancarkan kewibawaan yang dipoles oleh pengalaman hidup yang dalam, tetapi malam itu, ada selimut kesedihan halus yang menyelimuti matanya yang biasanya tajam.
Dia baru saja menghadiri acara penggalangan dana untuk panti asuhan, sebuah acara yang selalu membangkitkan kenangan pahit sekaligus harapan dalam dirinya. Dia menatap keluar jendela, melihat bayang-bayang bangunan kota yang berkabut oleh hujan yang baru saja reda. Pikirannya melayang kepada almarhum suaminya dan anak mereka satu-satunya, yang telah meregang nyawa dalam sebuah kecelakaan tragis 10 tahun silam. Kekosongan itu tak pernah benar-benar hilang. Rumahnya yang megah seringkali terasa seperti sebuah museum yang sunyi, penuh dengan barang-barang berharga tetapi kosong akan tawa dan kehidupan. "Sudah larut, Nyonya," ujar Pak Rudi, sopir setianya yang telah puluhan tahun mengabdi, melalui kaca spion. Suaranya lembut, penuh hormat. "Jalanan cukup sepi. Lebih baik kita langsung pulang." Nenek Uni menghela napas perlahan. "Saya tahu, Rudi. Tapi, ada sesuatu. Perasaan aneh di sini," katanya sambil menunjuk dadanya. "Seperti ada yang memanggil. Seperti dulu, sebelum kita menemukan kucing Persia itu tersangkut di pagar rumah. Ingat?" Pak Rudi mengerti. Dia telah cukup lama melayani Nenek Uni untuk tahu bahwa firasat nyonyanya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan begitu saja. Itu seringkali benar. "Firasat baik atau firasat buruk, Nyonya?" tanyanya, mencoba bersikap rasional. "Saya tidak bisa membedakannya, Rudi. Rasanya mendesak. Seperti kita harus pergi ke suatu tempat, bukan jalan utama." Nenek Uni membenarkan posisi duduknya. Matanya masih menatap keluar jendela, seolah mencari sesuatu yang tidak kasat mata. "Coba ambil jalan lain. Jalan yang melewati daerah sungai, di bawah jembatan lama." "Jembatan lama, Nyonya?" ulang Pak Rudi, sedikit terkejut. "Daerah itu kurang aman, Nyonya. Dan gelap." "Apakah Nyonya yakin?" "Tidak, Rudi, saya tidak yakin. Itulah masalahnya. Tapi saya tidak akan bisa tidur nyenyak malam ini jika kita tidak memeriksanya. Tolong, Rudi, percayalah pada insting seorang wanita tua ini," pinta Nenek Uni, dan nada suaranya yang hampir putus asa membuat Pak Rudi tidak bisa menolak. Dia menghela napas pelan dan membelokkan setir. "Baik, Nyonya. Seperti yang Nyonya perintahkan." Mobil berbalik arah, meninggalkan jalanan yang terang dan relatif ramai, menuju sebuah jalan kecil yang gelap dan lembab. Pepohonan di sisi jalan terlihat seperti siluet raksasa yang menari-nari dalam bayangan. Hujan rintik-rintik mulai kembali membasahi kaca mobil, dan wiper bergerak perlahan membersihkan butiran air itu. Suasana di dalam mobil menjadi tegang, hening, hanya diisi oleh suara mesin yang halus dan derai hujan. Nenek Uni duduk di tepi kursinya. Matanya menyisir setiap sudut kegelapan yang mereka lalui. Jantungnya berdebar tidak karuan. Ini bukanlah hal yang rasional. Dia tahu itu. Tapi setelah kehilangan keluarganya, dia belajar untuk lebih mempercayai nalurinya. "Pelankanlah mobilnya, Rudi," instruksinya tiba-tiba ketika mereka mulai mendekati area bawah jembatan. Suaranya bergetar sedikit. Pak Rudi mematuhi. Mobil meluncur sangat pelan, hampir seperti merayap. Lampu mobil menyapu area yang gelap dan kotor di bawah jembatan. Sampah berserakan, dan bau air yang tergenang memenuhi udara. "Ada sesuatu di sana, Rudi!" teriak Nenek Uni tiba-tiba, tubuhnya sedikit membungkuk ke depan, tangannya menunjuk ke sebuah sudut gelap di dekat pilar jembatan. Itu seperti kardus. Besar. Dan ada sesuatu di dalamnya. "Hentikan mobil." Pak Rudi segera menginjak rem. Mobil berhenti tepat beberapa meter dari benda itu. "Itu mungkin hanya kardus berisi sampah, Nyonya. Biar saya saja yang memeriksa. Tempat ini tidak." "Tidak," potong Nenek Uni dengan suara yang tegas. "Tidak seperti biasanya. Dia sudah membuka kunci pintunya. Saya harus turun. Sekarang, bawa senter dan payung." Dengan enggan, Pak Rudi segera keluar, mengambil payung besar dan senter kuat dari bagasi. Dia bergegas mengikuti Nenek Uni yang sudah berjalan cepat, nyaris tergelincir di tanah yang becek, menuju kardus tersebut. Dengan tangan gemetar, bukan karena usia, tetapi karena antisipasi yang membuatnya nervous, Nenek Uni mendekat. Senter dari Pak Rudi menyinari kardus itu. Dan kemudian, mereka melihatnya. Itu bukan berisi sampah. Selembar selimut usang terlihat,
dan dari balik selimut itu, terlihat sesuatu bergerak. "Oh, Tuhan!" desis Nenek Uni, lututnya terasa lemas. Dia berjalan lebih dekat, membungkuk, dan dengan sangat hati-hati membuka lipatan selimut itu. Dan di sana, terbaringlah seorang bayi laki-laki. Pipinya merah karena kedinginan, tubuhnya menggigil, tetapi matanya yang hitam dan besar terbuka lebar, menatap langsung ke wajah Nenek Uni. Bayi itu tidak menangis, hanya memandang, seolah dia tahu bahwa pertolongan telah tiba. Nenek Uni terdiam, air matanya tumpah tanpa bisa dibendung. Dia mengulurkan tangan, dan jari mungil bayi itu segera menggenggam jarinya dengan kuat. Refleks yang membuat hati wanita tua itu mencair. "Lihatlah, Rudy," bisiknya, suaranya parau oleh emosi. Dia menggenggam jari saya. Seperti dia mengenali saya." Pak Rudy hanya bisa mengangguk, tercekat oleh pemandangan yang mengharukan dan tidak terduga itu. "Dia kedinginan, Nyonya. Kita harus membawanya ke tempat hangat." Tanpa ragu, Nenek Uni melepas jas hujan mahalnya dan membungkuskannya dengan sangat hati-hati pada bayi itu, mengangkatnya dengan pelan dari kardus yang basah. Dia mendekapnya erat, mencoba memberikan kehangatan tubuhnya. "Tenang, sayang," bisiknya pada bayi itu, suaranya lembut dan penuh kasih, sebuah nada yang sudah lama tidak keluar dari mulutnya. "Nenek di sini. Nenek akan menjagamu. Kamu aman sekarang." Dia menatap Pak Rudy, matanya berkilau dengan tekad baru yang belum pernah dilihat Pak Rudy dalam bertahun-tahun. "Pulang, Rudy. Sekarang. Dan telepon Dokter Aris. Katakan ada keadaan darurat." "Baik, Nyonya," jawab Pak Rudy, membukakan payung untuk mereka dan membimbing Nenek Uni yang sedang menggendong erat bayi itu kembali ke mobil. Saat mobil melaju meninggalkan tempat yang suram itu, Nenek Uni tidak lagi menatap keluar jendela. Semua perhatiannya tertuju pada bayi mungil di pelukannya, yang sudah berhasil tertidur lelap, merasa hangat dan aman untuk pertama kalinya sejak lama. Rasa kesepian dan duka yang menghantuinya selama bertahun-tahun seolah tersapu bersih, digantikan oleh sebuah tujuan baru, sebuah misi yang jauh lebih penting dari semua kekayaannya, melindungi kehidupan rentan yang baru saja ditemukannya. Dia tidak tahu dari mana bayi ini datang, tetapi satu hal yang dia tahu, ini adalah takdir. Pintu mobil terbuka dan Nenek Uni, dengan tubuhnya yang ramping namun tegap, melangkah keluar ke dalam rintik-rintik hujan yang semakin deras. Jas hujan mahalnya yang tadinya melindunginya dari cuaca, kini membungkus dengan rapat bayi mungil yang baru saja ia temukan. Pak Rudy berusaha memayunginya, tetapi langkah Nenek Uni begitu cepat dan penuh tujuan, seolah kekuatan baru mengalir dalam dirinya. "Buka pintunya, Rudy. Cepat!" seru Nenek Uni. Suaranya lebih tinggi dari biasanya, dipenuhi oleh campuran adrenalin dan kecemasan yang mendalam. Pak Rudy berlari mendahuluinya, membuka pintu rumah besar yang terbuat dari kayu jati berukir. Begitu mereka melintasi ambang pintu, kehangatan rumah yang kontras dengan dinginnya malam langsung menyambut. Namun, suasana hangat itu seketika berubah menjadi tegang. Ibu Sari, asisten rumah tangga senior yang telah puluhan tahun mengabdi, bergegas menghampiri. Matanya membelalak melihat Nenek Uni yang basah kuyup dan benda kecil yang digendongnya dengan erat. "Nyonya, ada apa?" "Nyonya basah semua." Itu apa?" tanya Ibu Sari, suaranya bergetar ketakutan. "Ini seorang bayi, Bu Sari," jawab Nenek Uni, tidak berhenti berjalan menuju ruang keluarga yang luas, di mana perapian masih menyala. "Dia kedinginan. Ambil handuk teri cloth yang lembut, yang baru, dan air hangat, bukan panas. Cepat." Ibu Sari masih terpaku sesaat, sebelum otaknya menyusul perintah itu. "Baik, Nyonya, segera." Dia berbalik dan berlari menuju kamar mandi, berteriak memanggil asisten rumah tangga lainnya. Nenek Uni dengan sangat hati-hati meletakkan bayi itu di atas sofa lembut dekat perapian. Dengan gemetar, dia membuka bungkusan jas hujannya. Bayi itu mulai rewel, tangisnya lemah dan parau. Kulitnya terasa dingin saat Nenek Uni menyentuhnya. "Oh, kamu pasti sangat kedinginan, sayang," bisik Nenek Uni, suaranya lirih dan penuh belas kasih. Dia dengan cepat melepas jaketnya yang basah dan menyelimuti bayi itu dengan selimut wol yang ada di punggung sofa. Pak Rudy berdiri tak jauh, masih terlihat cemas.
Haruskah saya panggil ambulans, Nyonya? Tidak. Telepon Dokter Aris. Katakan ini darurat dan saya memintanya untuk datang ke sini. Sekarang juga. Dia tahu rumah saya. Perintah Nenek Uni tanpa menoleh. Seluruh konsentrasinya tertuju pada bayi di hadapannya. Dia menggosok-gosok punggung kecil bayi itu dengan lembut melalui selimut, mencoba memberikan kehangatan. Ibu Sari kembali dengan membawa setumpuk handuk dan sebuah baskom berisi air hangat. Sudah saya bawa, Nyonya. Terima kasih, Bu Sari. Sekarang, tolong ambil salah satu kotak perhiasan kosong saya yang berlapis beludru. Isinya kosongkan dulu. Dan carikan sesuatu yang bisa digunakan sebagai popok, dari kain katun terlembut yang kita punya. Nenek Uni mengambil handuk dan mulai mengeringkan tubuh bayi yang mungil dengan gerakan-gerakan ahli yang mengejutkan dirinya sendiri, seolah ingatannya kembali ke puluhan tahun yang lalu. Saat membersihkan, matanya jatuh pada selembar kertas yang terselip di antara lipatan selimut usang yang masih membungkus bayi itu. Tangannya berhenti sejenak. Dengan jari yang masih gemetar, ia mengambil dan membacanya. Hanya ada beberapa kata, tetapi dampaknya seperti ditampar. Maaf, Nak. Ibu sayang kamu, tapi ibu tidak sanggup merawatmu. Nenek Uni terdiam. Air matanya, yang sudah berkaca-kaca sejak tadi, akhirnya menetes. Dia memandang bayi itu, yang kini sudah lebih tenang. Matanya setengah terbuka memandang api di perapian. Lihat ini, Rudy, bisiknya, mengulurkan kertas itu pada sopirnya yang masih setia menunggu di dekat pintu. Dia dibuang. Dibuang seperti sampah. Suaranya pecah. Bagaimana mungkin ada orang yang tega melakukan ini? Pak Rudy membaca surat itu dan menggeleng-geleng kepalanya. Wajahnya berkerut oleh emosi yang dalam. Dunia kadang kejam, Nyonya. Tapi mungkin ibunya sedang dalam kesulitan yang sangat besar. Kesulitan bukan alasan untuk meninggalkan nyawa yang tak berdaya, bantah Nenek Uni. Namun kemarahannya cepat mereda menjadi kesedihan yang dalam. Dia menarik napas panjang. Tapi kau benar. Kita tidak tahu apa yang dialami perempuan malang itu. Yang penting sekarang adalah dia. Dia menunjuk kepada bayi yang kini mulai menghisap-hisap jarinya yang mungil. Dia selamat. Dan dia ada di sini sekarang. Ibu Sari kembali membawa kotak perhiasan berlapis beludru yang kini dialasi dengan kain lembut. Seperti ini, Nyonya. Sempurna, kata Nenek Uni dengan senyum kecil pertama kalinya malam itu. Dengan bantuan Ibu Sari, mereka memakaikan popok darurat dari kain katun dan membungkus bayi itu dengan rapat sebelum menempatkannya di dalam kotak beludru yang nyaman, menjadikannya tempat tidur darurat yang hangat. Tak lama kemudian, bel rumah berbunyi. Dokter Aris, dokter keluarga yang sudah sepuh dan bijaksana, tiba dengan tas medisnya. Wajahnya menunjukkan kelelahan tetapi juga kekhawatiran. Uni, ada apa? Rudy bilang darurat, katanya. Lalu matanya tertuju pada kotak beludru di dekat perapian. Astaga, itu apa? Seorang bayi, Aris. Saya menemukannya di bawah jembatan. Dia kedinginan dan kelaparan, saya kira, jelaskan Nenek Uni, mempersilakan dokter itu mendekat. Dokter Aris segera membuka tasnya. Pemeriksaan berlangsung dengan seksama dalam keheningan yang menegangkan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti keabadian, dia akhirnya berbicara. Dia dehidrasi dan hipotermia ringan, tapi secara mengejutkan, dia cukup kuat, Uni. Detak jantungnya stabil. Tidak ada tanda-tanda kekerasan atau kelaparan yang parah. Sepertinya dia tidak terlalu lama ditinggalkan. Dokter Aris menatap Nenek Uni. Kau menemukannya tepat waktu. Kau menyelamatkan nyawanya. Nenek Uni menghela napas lega yang sangat dalam. Tangannya menutupi mulutnya yang bergetar. Terima kasih, Tuhan, bisiknya. Tapi dia butuh pengawasan ketat semalam ini, lanjut Dokter Aris. Dia perlu tetap hangat dan diberi asupan cairan yang cukup. Susu formula khusus untuk bayi seusianya. Saya akan tinggal sebentar untuk memastikan. Tentu, Aris. Terima kasih. Nenek Uni kemudian menoleh kepada Ibu Sari. Bu Sari, tolong siapkan kamar sebelah kamar saya. Itu akan menjadi kamarnya untuk sementara. Dan tolong belikan semua yang dia butuhkan. Susu, botol,
popok, baju, semua. Sekarang juga, tolong. Baik, Nyonya, jawab Ibu Sari dengan semangat baru, lalu bergegas pergi. Nenek Uni kembali mendekati kotak beludru. Bayi itu tertidur pulas. Kehangatan akhirnya membuatnya nyaman. Dia mengulurkan jari dan menyentuh punggung tangan bayi itu yang mungil. "Kamu aman sekarang," bisiknya lagi, kali ini dengan keyakinan penuh. "Nenek akan menjagamu. Nenek akan memberimu nama. Nenek akan memastikan kamu tidak pernah merasakan dingin atau ketakutan lagi." Dia memandang wajah polos yang sedang tertidur itu. Sebuah tekad membaja mengkristal dalam hatinya. Rasa kehilangan yang telah lama menggerogotinya seolah menemukan penawarnya. Dia mungkin telah kehilangan seorang anak, tetapi malam ini, takdir memberikannya seorang cucu. "Selamat datang di rumah, Aska," gumamnya. Sebuah nama yang tiba-tiba terlintas dalam pikirannya, terasa tepat. "Selamat datang di rumah, sayang." Keesokan harinya, sinar matahari pagi menyelinap melalui celah-celah gorden sutra, menerangi ruang keluarga yang megah. Namun, kemegahan itu seolah tersapu oleh kehadiran sebuah boks bayi mewah berwarna putih yang telah ditempatkan di sudut ruangan yang paling hangat, dekat jendela besar yang menghadap ke taman. Di dalamnya, terbaringlah Aska, masih terlelap dengan damai, mengenakan pakaian bayi berbahan katun organik yang lembut, jauh berbeda dari selimut usang yang membungkusnya semalam. Nenek Uni sendiri sudah berganti pakaian, mengenakan tunisian linen yang nyaman, tetapi bayangan kelelahan masih terlihat di bawah matanya. Dia tidak banyak tidur semalam, lebih memilih untuk berjaga di samping boks, memastikan Aska baik-baik saja, membantunya minum susu formula yang disiapkan Dr. Aris setiap beberapa jam. Sekarang, dia duduk di sofa berbaring di sebelah boks, secangkir teh chamomile hangat di tangannya, matanya tak lepas dari bayi itu. Ibu Sari masuk dengan perlahan, membawa nampan berisi sarapan ringan. Nyonya harus makan sesuatu. Nyonya hampir tidak tidur semalam," katanya dengan suara berisi kekhawatiran seorang ibu. Nenek Uni tersenyum lemah. "Terima kasih, Bu Sari. Tidurnya sangat nyenyak. Dr. Aris bilang dia sangat kuat." Dia mengambil sepotong roti dari nampan tetapi hampir tidak menyentuhnya. "Sudahkah semua barangnya datang?" "Iya, Nyonya. Toko bayi itu mengirimkan semuanya tadi pagi. Semua sudah dicuci dan disterilkan. Kamar sebelah kamar Nyonya juga sudah disiapkan seperti pesanan Nyonya. Tapi..." Ibu Sari terdiam sejenak, ragu. "Apakah Nyonya yakin akan menempatkannya di sana? Itu kamar. Itu kamar yang sudah lama kosong, Bu Sari," sela Nenek Uni dengan lembut namun tegas. "Dan sekarang kamar itu akan kembali hidup. Dia membutuhkan kamar yang dekat dengan saya. Tolong, pindahkan semua barangnya ke sana." "Baik, Nyonya." Ibu Sari mengangguk, meski masih ada keraguan di matanya. Kamar yang dimaksud adalah kamar yang disiapkan untuk anak Nenek Uni dulu, yang setelah kepergiannya, dikunci dan tidak pernah benar-benar dibuka lagi kecuali untuk dibersihkan. Ini adalah langkah besar bagi Nenek Uni. Tiba-tiba, tangis kecil pecah dari boks. Aska terbangun. Wajahnya merona merah dan tangisannya semakin kencang. Nenek Uni langsung menaruh cangkirnya dan bergegas menghampiri. "Dia pasti lapar lagi," gumamnya, mengambil botol susu hangat yang sudah disiapkan di termos kecil di meja samping. Dengan hati-hati, dia mengangkat Aska dan mendudukannya di pangkuannya, menyodorkan botol itu. Aska langsung menyambutnya, menghisap dengan lahap. Nenek Uni memandanginya, sebuah perasaan aneh membanjiri dirinya, campuran antara kelembutan, tanggung jawab, dan rasa syukur yang begitu besar. "Lihatlah caranya makan, Bu Sari," bisik Nenek Uni, matanya berbin-binar. "Dia seperti pejuang kecil." Ibu Sari mendekat, tersenyum. "Dia memang kuat, Nyonya, dan sangat lucu." Dia berjongkok di samping Nenek Uni. "Boleh saya, Nyonya? Mungkin Nyonya bisa makan sedikit, saya yang gendong." Nenek Uni sempat terlihat enggan, tetapi kemudian mengangguk. "Tentu. Hati-hati, pegang kepalanya." Ibu Sari, dengan pengalamannya membesarkan anak sendiri, dengan ahli mengambil alih Aska dan botolnya. Nenek Uni mengawasi dengan cermat, tetapi melihat Ibu Sari begitu lihai,
Dia akhirnya mengambil rotinya dan mulai makan dengan tenang untuk pertama kalinya. "Nyonya," ucap Ibu Sari setelah beberapa saat hening. "Apa yang akan kita lakukan? Maksud saya, secara hukum." Nenek Uni menghela napas. Itulah pertanyaan yang menghantuinya sepanjang malam. "Saya sudah memikirkannya. Saya akan menghubungi pengacara keluarga, Bapak Handoko, hari ini juga. Kita harus melaporkan penemuannya ke pihak berwenang. Tentu saja. Tapi..." Dia menatap Aska yang sudah hampir menghabiskan susunya. Matanya mulai terpejam lagi. "Saya tidak akan membiarkan mereka menempatkannya di panti asuhan. Tidak selama saya masih hidup dan mampu. Saya akan mengajukan perwalian. Bahkan, mungkin adopsi." Ibu Sari terkesima. "Adopsi, Nyonya? Tapi, prosesnya rumit. Dan Nyonya. Dan usia saya." Nenek Uni menyelesaikan kalimatnya dengan sedikit senyum. "Ya, saya tahu. Tapi lihatlah dia, Bu Sari. Dia membutuhkan rumah. Dan saya membutuhkan dia. Rasanya seperti bagian dari jiwa saya yang hilang telah kembali." Suaranya bergetar. "Saya tidak akan menyerah. Saya akan melakukan segala cara yang legal untuk membuatnya tetap di sini, di rumah ini, sebagai cucu saya." Determinasi di mata Nenek Uni membuat Ibu Sari terdiam. Dia jarang melihat tuannya seperti ini. Sangat rentan namun sangat kuat pada saat yang bersamaan. "Selamat pagi, Nyonya Uni." Suara Pak Rudi terdengar dari pintu. Dia sudah berganti pakaian sopir yang rapi. Mobil sudah siap kapanpun Nyonya membutuhkan. Dan, ada banyak pembicaraan di antara staf tentang tambahan baru di keluarga ini. Wajahnya sedikit cemas. Nenek Uni mengangguk, memahami implikasinya. "Terima kasih, Rudi. Tolong sampaikan pada semua orang bahwa mulai sekarang, Aska adalah anggota keluarga ini. Dia akan diperlakukan dengan hormat dan kasih sayang. Tidak ada yang akan membicarakan asal-usulnya dengan cara yang tidak pantas. Itu perintah saya." "Tentu, Nyonya. Saya akan sampaikan," jawab Pak Rudi dengan sungguh-sungguh sebelum membungkuk dan pergi. Setelah Aska selesai minum dan kembali tertidur, diletakkan kembali di boksnya dengan lembut oleh Ibu Sari, Nenek Uni berdiri dan berjalan menuju telepon tua yang terbuat dari kayu mahoni. Dia butuh nama yang tepat untuk dokumen, gumamnya sambil menyusun nomor. Aska Kailani. Kailani, yang berarti laut dan langit. Karena dunianya sekarang seharusnya seluas itu. Dia mendengar suara di seberang sana terangkat. "Handoko, ini Uni. Saya membutuhkan bantuan Anda. Ada situasi yang sangat mendesak." Sementara Nenek Uni berbicara dengan pengacaranya, merencanakan langkah-langkah hukum yang kompleks yang akan dijalaninya, sinar matahari pagi terus menerangi ruangan. Aska tertidur pulas, tidak menyadari bahwa dalam hitungan jam, hidupnya telah berubah dari seorang bayi yang dibuang di kegelapan, menjadi seorang calon penerus yang tinggal di rumah megah, dikelilingi oleh orang-orang yang sudah bersumpah untuk melindunginya. Rumah besar yang sunyi itu, untuk pertama kalinya dalam satu dekade, terasa seperti sebuah rumah, penuh dengan harapan, tujuan, dan janji akan masa depan baru. Hari-hari berikutnya di rumah Nenek Uni berlangsung dalam ritme baru yang sibuk namun penuh kehangatan. Namun, di balik kedamaian yang terpancar, ada badai birokrasi dan pertanyaan hukum yang mulai menggelora. Nenek Uni tidak membuang waktu. Esok harinya setelah menemukan Aska, ia sudah duduk di ruang kerjanya yang luas, berhadapan dengan Bapak Handoko, pengacara keluarganya yang sudah sepuh dan sangat dihormati. "Uni, saya memahami niat baik Anda, sungguh," kata Bapak Handoko, meletakkan kacamata bacaannya dan menyusun dokumen di atas meja kayu mahogani. Suaranya tenang namun berisi kekhawatiran. "Tapi Anda harus paham, ini bukan proses sederhana. Mengadopsi seorang bayi yang ditemukan begitu saja, tanpa informasi orang tua kandung ini seperti berjalan di ladang ranjau." Nenek Uni duduk tegak di belakang meja kerjanya. Wajahnya menunjukkan determinasi yang tak tergoyahkan. Aska terbaring di box portabel di sampingnya, terlelap dengan dotnya yang baru. "Saya tahu risikonya, Handoko. Tapi lihatlah dia," bisik Nenek Uni, menatap lembut pada Aska. "Bisakah kita membiarkannya masuk ke sistem, menjadi nomor di panti asuhan,
Tidak tahu apakah akan pernah dapat keluarga yang benar-benar menginginkannya? Saya tidak bisa, Handoko. Hati saya tidak mengizinkan. Bapak Handoko menghela napas. Proses perwalian sementara pun akan sulit. Pihak berwenang akan mempertanyakan banyak hal. Usia Anda, misalnya. Meski secara finansial Anda lebih dari mampu, mereka akan meragukan stamina fisik dan emosional Anda untuk merawat bayi yang baru berbulan-bulan. Nenek Uni mengangkat alisnya. Usia? Handoko, saya masih lebih lincah daripada banyak orang setengah baya. Dan saya punya staf yang loyal, serta dokter pribadi. Itu bukan halangan. Dia berdehem. Lakukan apa yang harus dilakukan. Gunakan semua pengaruh dan keahlian hukum Anda. Saya ingin ini dilakukan dengan benar. Secara hukum, tanpa celah. Uang bukan masalah. Waktu bukan masalah. Yang penting Aska aman secara hukum di bawah perlindungan saya. Pertemuan itu berlangsung selama berjam-jam. Rencana disusun. Langkah pertama adalah melaporkan penemuan Aska kepada polisi dan dinas sosial, seperti yang diwajibkan oleh hukum. Ini adalah langkah yang berisiko, karena sekali Aska masuk dalam sistem, bisa saja negara memutuskan untuk menempatkannya di panti asuhan sambil menunggu proses adopsi yang bisa memakan waktu tahunan. Keesokan harinya, seorang pekerja sosial dari dinas sosial datang. Seorang wanita muda dengan ekspresi wajah yang profesional namun skeptis. Ia diperkenalkan ke ruang tamu oleh Ibu Sari yang cemas. Nenek Uni, saya Ibu Dian dari dinas sosial. Saya di sini untuk menindaklanjuti laporan penemuan bayi dan menilai kelayakan lingkungan untuk perwalian sementara. Ujarnya, membuka buku catatannya. Nenek Uni menyambutnya dengan ramah tetapi tegas. Silakan duduk, Ibu Dian. Apakah Anda ingin melihat bayi tersebut terlebih dahulu? Iya, tentu. Mereka menuju ke kamar Aska yang sekarang sudah penuh dengan mainan lembut, mobiles warna-warni, dan segala keperluan bayi dengan kualitas terbaik. Aska sedang terjaga, berbaring di atas matras aktivitasnya, mengamati mainan gantung di atasnya. Dialah Aska, kata Nenek Uni, suaranya lembut penuh kebanggaan. Ibu Dian mendekat, mengamati dengan cermat. Dia terawat sangat baik, ucapnya, sedikit terkejut, dan tampak sangat sehat dan bahagia. Ia lalu berbalik kepada Nenek Uni. Nenek Uni, saya harus jujur. Laporan kami menunjukkan bahwa nenek berusia 67 tahun. Ini adalah usia yang tidak biasa untuk mengambil perwalian seorang bayi. Apakah nenek menyadari tuntutan fisik dan emosional yang sangat besar dalam merawat bayi? Nenek Uni tidak goyah. Ibu Dian, saya bangun 3 kali semalam untuk menyusuinya tanpa bantuan siapapun. Saya mengganti popoknya, memandikannya, dan menghabiskan berjam-jam hanya untuk menatapnya, memastikan dia baik-baik saja. Cinta dan energi yang saya miliki untuk anak ini tidak terbatas. Usia hanyalah angka. Lihatlah hasilnya. Tangannya menunjuk ke arah Aska yang sekarang tersenyum melihat mainan berwarna-warni. Selain itu, lanjut Nenek Uni, saya memiliki dukungan penuh dari staf rumah tangga yang telah seperti keluarga bagi saya selama puluhan tahun. Ibu Sari, misalnya, adalah seorang ibu dan nenek yang berpengalaman. Dokter Aris, dokter pribadi saya, ada pada panggilan 24 jam. Secara finansial, seperti mungkin bisa ibu lihat, saya mampu memberinya hidup yang tidak hanya layak, tetapi juga penuh dengan kesempatan. Ibu Dian membuat beberapa catatan. Dan secara hukum, nenek berencana untuk mengajukan perwalian tetap, dan jika memungkinkan, adopsi, jawab Nenek Uni tanpa ragu. Pengacara saya sudah mengurus semua proses hukumnya. Kami akan mengikuti setiap prosedur yang ditetapkan oleh negara. Pertemuan berlanjut dengan lebih banyak pertanyaan mendalam, tetapi Nenek Uni menjawab semuanya dengan jujur, percaya diri, dan penuh martabat. Ketika Ibu Dian akhirnya pergi, wajahnya tidak lagi skeptis, tetapi penuh dengan respek. Beberapa minggu berlalu. Setiap hari ada tantangan baru. Panggilan telepon dari dinas sosial, kunjungan tak terduga, dokumen yang harus diisi, laporan medis yang harus diserahkan. Melalui semuanya, Nenek Uni tidak pernah goyah. Bahkan ketika seorang petugas lain yang lebih senior datang dan kembali mempertanyakan usianya, Nenek Uni dengan elegan menanggapi,
Cinta seorang nenek kepada cucunya tidak mengenal batas usia, Pak. Yang penting adalah kemampuan untuk memberikan yang terbaik, dan saya membuktikannya setiap hari. Suatu sore, setelah sebulan penuh dengan ketegangan dan proses hukum, telepon berdering. Itu adalah Bapak Handoko. Uni. Suaranya terdengar lelah tetapi lega. Keputusan keluar. Perwalian sementara diberikan kepada Anda selama 6 bulan ke depan, dengan evaluasi berkala dari Dinas Sosial. Ini kemenangan besar, Uni. Nenek Uni meletakkan telepon. Tangannya gemetar. Air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Ia berjalan pelan ke kamar Aska, di mana Ibu Sari sedang menyuapinya bubur. Kita berhasil, Bu Sari, bisik Nenek Uni. Suaranya bergetar. Dia resmi di bawah perlindungan kita. Secara hukum. Ibu Sari langsung tersenyum lebar. Matanya juga berkaca-kaca. Syukur alhamdulillah. Nyonya, ini berita terbaik. Nenek Uni mendekati box, di mana Aska sekarang tertidur pulas. Dia membelai lembut rambut halus bayi itu. Kau dengar itu, sayang? Bisiknya. Kau aman sekarang. Selamanya. Nenek berjanji akan melindungimu. Tidak peduli apapun yang terjadi. Dia membungkuk dan mencium kening Aska. Ini hanya awal, Nak. Awal dari hidup barumu. Dan nenek akan ada di sini untuk setiap langkahnya. Perjuangan belum sepenuhnya usai. Masih ada proses adopsi yang lebih panjang dan berliku di depan. Tapi untuk saat ini, di kamar yang dipenuhi sinar matahari sore itu, dengan bayi yang tidur dengan damai dan seorang wanita tua yang memandangnya dengan mata penuh cinta dan kemenangan, segalanya terasa sempurna. Mereka telah memenangkan pertempuran pertama, dan yang terpenting, mereka telah melakukannya bersama. Sementara rumah megah Nenek Uni dipenuhi dengan cahaya, tawa, dan harapan baru, dalam sebuah kamar kontrakan sempit dan pengap di sudut lain kota, kegelapan masih menyelimuti erat. Sari terbaring di atas kasur tipis yang langsung menempel di lantai. Matanya menatap kosong ke langit-langit yang ternoda-noda air dan retak-retak. Bau apek dan lembab memenuhi udara, tetapi hidung Sari sudah terlalu lama terbiasa untuk memperhatikannya. Tangannya menggenggam erat sebuah foto Polaroid usang, gambar dirinya yang lebih muda, tersenyum cemas dengan perutnya yang membuncit, diambil oleh teman kosnya dulu di sebuah studio foto mini tak lama sebelum ia melahirkan. Itu adalah satu-satunya kenangan visual yang ia miliki dari masa kehamilannya, masa di mana harapan dan ketakutan berperang sengit dalam dirinya. Aska, bisiknya pada foto itu. Suaranya serak oleh tangis yang tak pernah benar-benar reda sejak malam itu. Mama minta maaf. Mama sayang kamu. Sayang sekali. Bayangan malam di bawah jembatan itu kembali menghantuinya. Dinginnya udara, rasa kardus yang kasar di jarinya, dan yang paling menyiksa, bayangan wajah Aska yang tertidur lelap, tak menyadari bahwa pelukan ibunya untuk terakhir kalinya akan berubah menjadi pengkhianatan terbesar. Setiap detailnya terukir dengan api di ingatannya. Sebuah neraka pribadi yang ia huni setiap kali matanya terpejam. Aku tidak punya pilihan. Aku tidak punya pilihan. Mantra itu terus ia ulang-ulang dalam hati, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa keputusannya adalah benar. Tapi hati nuraninya, yang hancur dan berdarah, menjerit sebaliknya. Dia adalah seorang ibu yang membuang anaknya sendiri. Titik. Denting alarm jam beker murah membuyarkan lamunannya. Pukul 4 pagi. Waktunya untuk memulai hari. Dengan tubuh yang terasa seperti timah, ia bangkit. Air untuk mandi pagi itu dingin, menyengat kulitnya dan untuk sesaat mengalihkan pikirannya dari rasa sakit yang terus menggerogoti. Ia mengenakan seragam kerja yang sudah lusuh dan sedikit basah, karena cucian yang tidak pernah benar-benar kering di kamar yang lembab ini. Perjalanan ke tempat kerjanya, sebuah warung makan Padang kecil, dilakukan dengan berjalan kaki, menghemat setiap rupiah dari upahnya yang sudah sangat minim. Setiap bayi yang digendong ibunya, setiap tawa anak kecil, adalah pisau yang menikam hatinya. Sari, lambat lagi. Ini sudah hari ketiga ini kamu datang dengan muka seperti kuburan. Tegur Buros, pemilik warung, saat Sari masuk dengan kepala tertunduk. Perempuan parubaya itu keras tetapi sebenarnya baik hati. Maaf, Bu. Tidak akan terulang. Jawab Sari dengan suara datar, langsung mengambil celemek dan mulai menyiapkan kuali. Buros menghela napas, melihat lingkar hitam di mata Sari dan kekurangan berat badannya yang semakin jelas. Duduk.
Makan dulu. Nasi dingin tapi masih ada lauk sedikit. Saya tidak lapar, Bu. Duduk. Suara Bu Ros lebih keras, tetapi diikuti dengan sentuhan lembut di pundak Sari. Kamu tidak bisa kerja kalau mau pingsan. Aku butuh tenaga, bukan mayat hidup. Sari akhirnya menurut, duduk di bangku kayu kecil. Ia memaksakan sesuap nasi dan sepotong ikan asin ke mulutnya. Rasanya seperti pasir. Ada masalah dengan bayinya? Tanya Bu Ros tiba-tiba, suaranya lebih rendah. Sari tersedak. Air matanya langsung meledak. Ia mengangguk, tidak mampu berbicara. Bu Ros duduk di sebelahnya, diam untuk beberapa saat. Dia sakit? Atau... Ia tidak menyelesaikan kalimatnya, tapi maksudnya jelas. Sari menggelengkan kepala, masih menunduk. Saya tidak bisa merawatnya, Bu. Saya tidak punya uang, tidak punya siapa-siapa. Suaranya pecah. Bu Ros menghela napas panjang, penuh pengertian. Oh, Nak, jadi itu yang terjadi. Dia tidak menghakimi. Di lingkungan mereka, cerita seperti ini, sayangnya, bukanlah hal yang aneh. Kamu taruh dia di mana? Di tempat yang saya rasa akan ditemukan orang yang baik. Bisik Sari, hampir tidak terdengar. Sudah, jangan dipikir lagi. Yang lalu biarlah berlalu, kata Bu Ros, meski tahu itu mustahil. Sekarang yang penting kamu harus kuat. Hidup harus terus berjalan. Kamu masih muda. Bisa mulai lagi. Mulai lagi bagaimana, Bu? Tanya Sari, akhirnya menatap Bu Ros, matanya penuh dengan keputusasaan. Setiap malam saya bermimpi dia menangis, memanggil saya. Setiap hari saya bertanya-tanya, dia masih hidup? Dia kedinginan? Dia kelaparan? Atau ia tidak bisa melanjutkan? Kamu tidak boleh berpikir seperti itu, potong Bu Ros tegas. Kamu harus yakin dia baik-baik saja. Percaya pada naluri ibumu. Kamu taruh dia di tempat yang tepat, kan? Pasti ada orang baik yang menemukannya. Percaya itu. Kata-kata Bu Ros, meski sederhana, sedikit menusuk kabut keputusasaan Sari. Ya, ia memilih tempat itu karena itu adalah area yang cukup ramai di pagi hari. Ia berharap, ia berdoa. Sekarang, lanjut Bu Ros, berdiri. Kamu kerja yang keras. Kumpulkan uang. Bikin hidupmu lebih baik. Suatu hari nanti, kalau kamu sudah kuat, baru kamu bisa cari dia. Tapi sekarang, fokus pada hari ini. Fokus untuk bertahan. Sari mengangguk pelan. Cari dia, gumamnya. Itu adalah pikiran yang terlalu besar, terlalu mustahil. Tapi itu memberikan secercah cahaya, sekecil apapun, di terowongan gelapnya. Sepanjang hari, sambil mencuci piring yang tak ada habisnya dan membersihkan meja, kata-kata Bu Ros bergema di kepalanya. Kumpulkan uang. Bikin hidupmu lebih baik. Suatu hari nanti, rasa bersalahnya tidak serta-merta hilang. Itu masih ada, menggigit, menyiksa. Tapi sekarang, ada sesuatu yang lain yang mulai tumbuh. Tekad yang lemah dan rapuh, tetapi nyata. Ia harus bertahan. Ia harus menjadi lebih kuat. Untuk suatu hari nanti, jika ada kesempatan, ia bisa mencari anaknya lagi. Untuk bisa memandang matanya dan mengatakan bahwa ibunya sudah berubah, bahwa ibunya sudah berusaha, bahwa ibunya mencintainya lebih dari hidupnya sendiri. Malam itu, ketika ia kembali ke kontrakannya yang sunyi dan dingin, ia tidak langsung menangis. Ia mengambil kaleng bekas tempat ia menyimpan uangnya. Ia menghitungnya sekali lagi. Sedikit. Sangat sedikit. Tapi itu adalah awal. Dia berlutut di samping tempat tidurnya, berdoa dengan khusyuk, sesuatu yang sudah lama tidak dilakukannya. Tuhan, lindungi anakku. Berikan dia keluarga yang baik. Dan, beri saya kekuatan. Kekuatan untuk suatu hari nanti bisa menjadi ibu yang layak untuknya, walau hanya untuk meminta maaf. Dia berbaring, memeluk foto Polaroid itu erat-erat. Untuk pertama kalinya sejak malam yang menghancurkan itu, ada setitik harapan, bukan hanya keputusasaan, yang tertinggal di hatinya ketika ia tertidur.
Jalan di depannya masih panjang dan gelap, tetapi setidaknya sekarang, ada sebuah tujuan samar yang mulai bersinar di kejauhan. 3 tahun telah berlalu sejak malam dingin yang mengubah segalanya. Rumah megah Nenek Uni, yang dulu sunyi dan berjiwa, kini berdenyut dengan energi yang sama sekali baru. Mainan berwarna-warni tersebar di atas karpet Persia yang mahal, gambar-gambar dengan krayon menghiasi dinding-dinding yang sebelumnya dipajangi lukisan-lukisan master, dan tawa ceria, tawa Aska, menggema di setiap sudut, menjadi musik paling indah yang pernah ada di tempat itu. Aska telah bertransformasi dari bayi mungil yang ringkih menjadi seorang balita yang bersemangat, cerdas, dan penuh rasa ingin tahu. Rambutnya yang hitam ikal berantakan, matanya, masih sebesar dan sehitam dulu, selalu berbinar dengan kegembiraan atau penuh dengan pertanyaan tentang dunia di sekitarnya. Pagi ini, seperti biasa, rumah itu sudah hidup sejak subuh. Nenek Uni, yang sekarang lebih sering mengenakan celana linen nyaman dan kaos katun sederhana daripada tunik mewahnya, sedang duduk di lantai ruang keluarga, bersila di antara lautan balok kayu. "Aska, sayang, coba lihat nenek yang membangun menara ini," seru Nenek Uni, dengan hati-hati menempatkan balok terakhir di puncak menara yang cukup tinggi. Aska, dengan konsentrasi penuh yang membuat dahinya berkerut, menatap karya neneknya. "Tinggi sekali, Nek," katanya, dengan kosakata yang sudah cukup berkembang untuk anak seusianya. Tapi kemudian, mata nakalnya berkedip. "Tapi, hancurkan." Dan dengan tawa terkekek, dia merangkak cepat dan mendorong menara itu hingga roboh berantakan. Nenek Uni berpura-pura terkejut, lalu tertawa. "Dasar anak nakal. Nenek sudah susah-susah membangunnya." "Membangun lagi, Nek?" "Lagi," pinta Aska, menggelindingkan sebuah balok ke arah neneknya. Ibu Sari yang lewat dengan membawa nampan berisi potongan buah, hanya bisa menggeleng-geleng sambil tersenyum. "Dia memang hanya nurutin kata hati saja, Nyonya. Tapi lihat, dia selalu minta dibangun lagi. Itu artinya dia suka lihat neneknya bekerja." "Ah, dia hanya suka menghancurkannya, Bu Sari," bantah Nenek Uni, tetapi matanya berbinar penuh kasih sayang. Dia mulai menyusun balok-balok itu lagi. "Aska, nenek ajar yang lain, ya? Ini bentuknya segitiga. Coba katakan, segitiga." Aska memandang balok yang ditunjukkan. "3, ucapnya, mencoba menirukan. "Bagus," puji Nenek Uni. "Sekarang, yang ini warna merah." "Merah." "Mirah," ulang Aska dengan semangat. Pelajaran informal seperti ini terjadi setiap hari. Nenek Uni, dengan latar belakang pendidikannya yang tinggi dan pengalamannya yang luas, mengajarkan Aska tentang warna, bentuk, angka, dan bahkan kata-kata sederhana dalam bahasa Inggris melalui permainan dan lagu. Tapi yang lebih penting, dia menanamkan nilai-nilai. Saat makan siang, Aska menolak makan wortelnya. "Aska tidak suka ini," rengeknya, mendorong piring kecilnya. Nenek Uni tidak marah. Dia mengambil sendok lagi. "Wortel ini membuat matamu jadi tajam. Loh, sayang. Jadi bisa lihat burung-burung di pohon dari jendela. Coba satu suap untuk nenek." Aska memandang neneknya, lalu ke wortelnya, lalu ke jendela. "Benar, Nek. Benar sekali." Nenek tidak pernah bohong sama Aska. Dengan enggan, Aska membuka mulutnya dan mengunyah wortel itu. "Untuk lihat burung," gumamnya dengan mulut penuh. "Pintar," puji Nenek Uni. "Dan lain kali, kita harus makan semua yang ada di piring, ya? Bersyukur kita punya makanan yang enak. Banyak anak-anak di luar sana yang lapar." Aska mengangguk pelan, meski mungkin belum sepenuhnya paham. Tapi benih rasa syukur dan empati sudah ditanam. Sore harinya, mereka berjalan-jalan di taman luas di belakang rumah. Aska berlari-lari mengejar kupu-kupu, sementara Nenek Uni mengawasi dari bangku taman, merasa damai. Tiba-tiba, Aska berhenti di depan setangkai mawar yang layu. Dia memandangnya dengan sedih. "Bunga ini sakit, Nek." Nenek Uni menghampirinya, berjongkok di sampingnya. "Iya, sayang. Dia mungkin kurang air atau kepanasan." Aska mengernyitkan dahinya, lalu berlari ke tempat penyiraman tanaman kecilnya yang mainan. Dengan susah payah,
Dia mengambil air dan kembali untuk menyirami bunga itu. Sembuh. Ya, bisiknya pada bunga itu. Nenek Uni merasa dadanya sesak oleh emosi. Dia membelai kepala Aska. Kamu sangat baik hati, sayang. Selalu jaga yang lebih kecil dan yang lemah. Ya. Aska jaga bunga. Jaga Nek. Jaga Ibu Sari. Ucap Aska dengan penuh keyakinan. Kata-kata itu sederhana. Tapi bagi Nenek Uni, itu adalah segalanya. Ini adalah bukti bahwa anak ini, yang datang dari awal yang begitu tragis, tumbuh dengan cinta dan kebaikan. Malam hari, ritual yang paling disukai Nenek Uni. Setelah mandi dan mengenakan piyama, Aska akan duduk di pangkuan neneknya di perpustakaan, sementara Nenek Uni membacakan cerita dari buku bergambar yang besar. Malam ini mau dengar cerita apa? Tanya Nenek Uni. Cerita bayi dan nenek, jawab Aska, seperti hampir setiap malam. Nenek Uni tersenyum. Itu adalah cerita karangannya sendiri, versi yang disederhanakan dan diputihkan tentang bagaimana mereka bertemu. Tentang seorang bayi yang sangat disayang tetapi ibunya sangat sedih dan tidak bisa menjaganya untuk sementara, dan seorang nenek yang sangat berharap memiliki cucu untuk disayang, dan bagaimana mereka menemukan satu sama lain dan hidup bahagia selamanya. Saat dia bercerita, Aska mendengarkan dengan kagum, jarinya yang mungil menelusuri gambar-gambar di buku. Nenek sayang Aska? Tanyanya di tengah cerita, seperti yang sering dilakukannya. Nenek Uni mencium keningnya. Nenek sayang Aska lebih dari apapun di dunia ini. Kamu adalah hadiah terbesar dalam hidup nenek. Hadiah? Tanya Aska, tidak mengerti kata itu. Sesuatu yang sangat berharga yang diberikan kepada nenek, jelaskan Nenek Uni. Kamu adalah harta karun nenek. Aska tersenyum puas dan memeluk neneknya. Aska sayang Nek. Saat Aska akhirnya tertidur lelap di pangkuannya, napasnya teratur dan wajahnya damai, Nenek Uni hanya duduk tere, menatapnya. Rasa syukur yang begitu besar membanjiri dirinya. Dia melihat bukan hanya seorang anak yang lucu, tetapi seorang manusia kecil yang penuh potensi, yang hatinya lembut dan pikirannya cerdas. Semua rasa sakit kehilangan di masa lalu terbayarkan pada detik-detik seperti ini. Aska bukan hanya mengisi rumahnya, tetapi juga menyembuhkan jiwanya yang telah lama terluka. Dia tumbuh bukan hanya dalam kemewahan materi, tetapi dalam dekapan kasih sayang yang tulus dan tanpa syarat, sebuah fondasi yang suatu hari nanti akan membuatnya menjadi pria yang kuat dan penuh kasih. Kenyamanan dan kebahagiaan yang melingkupi rumah Nenek Uni bagaikan oasis di tengah gurun. Namun di luar tembok-tembok tinggi itu, angin gurun yang gersang mulai berhembus membawa debu dan bisik-bisik yang tak sedap. Kabar tentang bayi angkat Nenek Uni, seorang cucu tak terduga yang tiba-tiba muncul, telah merambat melalui lingkaran sosial elit kota, menjadi santapan empuk untuk gosip dan spekulasi. Puncaknya adalah pada sebuah acara santai makan siang di rumah Nenek Uni, yang sebenarnya dimaksudkan untuk memperkenalkan Aska secara tidak langsung kepada beberapa kerabat dekat. Yang hadir adalah beberapa sepupu dan seorang keponakan, Reza, yang sejak awal sudah memandang curiga pada tambahan baru dalam keluarga ini. Acara berlangsung di teras belakang yang menghadap taman. Meja dihiasi dengan hidangan lezat dan peralatan makan perak. Aska, yang berusia 3,5 tahun dan sudah bisa bersikap cukup sopan, duduk di kursi tinggi khususnya, dengan sabar membiarkan Ibu Sari menyuapinya potongan kecil buah dan sandwich. Jadi, ini dia sang penerus baru, ucap seorang sepupu Nenek Uni, Tante Maya, dengan senyum tipis yang tidak sampai ke matanya. Dia mengamati Aska dari atas ke bawah. Dia memang lucu. Sudah bisa bicara, Uni. Nenek Uni, yang duduk di sebelah Aska, mengelus punggung cucunya. Sudah, Maya. Bahasanya sudah cukup lancar untuk usianya. Coba, Aska, bilang, selamat siang, pada Tante Maya. Aska mengunyah makanannya, lalu memandang Tante Maya dengan polos. Selamat siang, ucapnya jelas, sebelum kembali membuka mulutnya untuk suapan berikutnya. Wah, pinter sekali, sahut Tante Maya, namun nada suaranya datar. Dan, secara hukum sudah jelas statusnya. Uni, ini kan proses yang rumit, apalagi dengan latar belakangnya yang tidak jelas. Kata-kata terakhir diucapkan dengan penekanan. Nenek Uni mengambil napas dalam. Status hukumnya sedang dalam proses. Maya, pengacaraku, Handoko, yang menangani. Dan mengenai
latar belakang. Yang penting sekarang adalah masa depannya, bukan masa lalunya. Reza, yang duduk di seberang, menyeringai. Dia adalah keponakan dari almarhum suami Nenek Uni, dan selama ini menganggap dirinya sebagai ahli waris utama, mengingat Nenek Uni tidak memiliki keturunan langsung. Tapi, Tante, kita harus realistis. Orang bisa datang dari mana saja. Bagaimana kita tahu dia bukan bagian dari skema tertentu? Skema untuk memanfaatkan kebaikan hati Tante. Katanya sambil memandang Aska dengan tatapan yang membuat anak kecil itu tidak nyaman dan mendekatkan diri kepada neneknya. Nenek Uni menepuk punggung Aska untuk menenangkannya. "Apa maksudmu, Reza?" tanyanya, suaranya dingin. "Oh, tidak ada, Tante. Hanya khawatir saja," jawab Reza santai, mengambil anggur dari gelasnya. "Tante kan sudah tidak muda lagi. Kadang orang bisa memanfaatkan situasi seperti itu. Datang dengan bayi yang ditemukan, membangun simpati, dan poof. Tiba-tiba ada anak angkat yang berhak atas segala sesuatu yang Tante miliki." Ibu Sari, yang berdiri tak jauh, hampir menjatuhkan piring yang dipegangnya. Dia melihat Nenek Uni mengeras. "Reza," ucap Nenek Uni, suaranya rendah namun penuh wibawa dan amaran. "Awas mulutmu. Kamu sedang berbicara tentang cucuku. Seorang anak yang tidak bersalah. Dan kamu juga sedang menuduhku, yang sudah hidup lebih lama dari kamu, sebagai orang tua yang mudah dibodohi." Suasana menjadi tegang. Tante Maya mencoba menengahi. "Reza tidak bermaksud begitu, Uni. Dia hanya prihatin. Kita semua prihatin. Ini kan tiba-tiba saja. Dan warisan keluarga ini kan. Warisan keluarga ini adalah milikku," potong Nenek Uni dengan tegas, membuat semua orang terkejut. Dia jarang sekali meninggikan suara. "Dan aku akan tentukan sendiri kepada siapa itu akan kuberikan. Jika aku memilih untuk memberikan segalanya kepada anak ini, atau kepada yayasan sosial, atau bahkan kepada Ibu Sari di dapur, itu adalah hak mutlakku." Dia berdiri, dan dengan lembut mengangkat Aska dari kursi tingginya. "Dan untuk informasi kalian, anak ini bukan skema. Dia adalah anugerah. Dia telah membawa kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan semua harta dunia. Dia mengajariku tentang cinta lagi, tentang kesabaran, tentang kehidupan. Sesuatu yang mungkin tidak akan pernah kalian pahami, karena kalian terlalu sibuk menghitung apa yang bisa kalian dapat dariku." Reza berdiri, wajahnya memerah. "Tante, saya hanya..." "Cukup, Reza," bentak Nenek Uni. "Acara makan siang ini sudah selesai. Kalian boleh pulang." Dia tidak menunggu jawaban. Dengan mendekap erat Aska, yang sekarang terlihat takut dan memeluk leher neneknya erat-erat, Nenek Uni berbalik dan berjalan masuk ke dalam rumah, meninggalkan para kerabatnya yang terperangah di teras. Dia membawa Aska ke perpustakaan, ruangan favorit mereka, dan duduk di sofanya, masih memeluk cucunya. "Nek marah?" tanya Aska dengan suara kecil. Nenek Uni menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri. "Sedikit, sayang. Tapi bukan marah sama Aska. Nenek marah sama orang-orang yang berkata tidak baik." "Aska baik, Nek?" tanyanya, mencari kepastian. Nenek Uni mencium keningnya. "Aska anak yang sangat baik. Paling baik. Jangan pernah dengar kata-kata orang yang tidak baik, ya? Mereka hanya iri karena nenek sangat sayang sama Aska." "Iri? Mereka ingin nenek sayang mereka, tapi nenek sayangnya cuma sama Aska," jelaskan Nenek Uni dengan sederhana. Aska memikirkan ini. "Nek sayang Aska aja," ujarnya, lalu memeluk neneknya lagi. Ibu Sari masuk dengan segelas air untuk Nenek Uni. "Mereka sudah pergi, Nyonya," dengan wajah yang masam sekali. "Biarkan mereka," jawab Nenek Uni, masih memeluk Aska. "Ini hanya awal, Bu Sari. Bisik-bisik dan prasangka buruk akan terus berlanjut. Tapi saya tidak peduli. Saya akan lindungi anak ini dengan segala yang saya punya. Tapi, Nyonya, kata-kata Reza tadi tentang warisan itu berbahaya. Dia bisa mencoba sesuatu," khawatir Ibu Sari. "Biarkan dia mencoba," jawab Nenek Uni, matanya berkilau dengan tekad baja.
Saya sudah menghadapi orang-orang seperti dia sepanjang hidup saya. Mereka hanya bisa berbisik di belakang dan memainkan politik kecil. Tapi saya punya sesuatu yang tidak mereka miliki, kebenaran dan cinta. Dan untuk Aska, saya akan berperang sampai napas terakhir. Dia memandang Aska yang sudah mulai mengantuk di pelukannya. Bisik-bisik di luar mungkin akan terus berlangsung, mungkin bahkan akan semakin menjadi. Tapi di dalam ruangan ini, di antara buku-buku dan cinta yang tulus, Nenek Uni bertekad bahwa Aska akan tumbuh terlindungi, tidak tersentuh oleh racun prasangka dan keserakahan. Perang mungkin akan datang, tetapi dia sudah siap. Untuk Aska, dia akan menjadi benteng yang tak tergoyahkan. Kekecewaan dan kemarahan yang dibawa pulang Reza dari acara makan siang yang berantakan itu tidak luntur begitu saja. Sebaliknya, ia mengkristal di dalam dadanya, berubah menjadi arang panas yang membara dan siap menyala menjadi api kebencian. Ia duduk di apartemen mewahnya, menatap gelas whisky yang hampir habis, memutar ulang adegan di teras Nenek Uni. Tatapan tegas sang nenek, kata-kata pedas yang membuatnya dipermalukan di depan keluarga, dan yang paling menyakitkan, pemandangan anak kecil itu, si penerus tak terduga, duduk dengan manis di pangkuan warisan yang seharusnya menjadi miliknya. Seorang bayi jalanan, dan tante memilihnya daripada darah dagingnya sendiri. Geramnya pada ruangan yang kosong. Kecemburuan yang sudah lama dipendamnya akhirnya menemukan sasaran yang jelas. Aska. Keesokan paginya, dengan kepala yang masih berat tetapi tekad yang mengeras, Reza mulai melaksanakan rencananya. Ini bukan lagi sekadar rasa tidak suka. Ini adalah misi untuk melindungi apa yang ia anggap sebagai haknya. Pertama, ia perlu informasi. Dan untuk itu, ia membutuhkan seseorang di dalam rumah Nenek Uni. Dia tahu bahwa staf di rumah itu sangat loyal. Tapi setiap orang memiliki harga. Telepon pertamanya adalah kepada sopir cadangan yang kadang menggantikan Pak Rudi, seorang pemuda bernama Andi yang dikenal dobal dan ambisius. Andi, Reza di sini. Ada waktu untuk kopi? Undangnya. Suaranya semanis mungkin. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe jauh dari pusat kota. Andi terlihat gugup. Ada yang bisa saya bantu, Pak Reza? Tanyanya setelah mereka duduk. Reza tersenyum ramah. Oh, hanya ingin tahu kabar saja. Dan mungkin, sedikit ingin tahu tentang suasana di rumah Tante Uni akhir-akhir ini. Dia kan sudah sepuh. Saya khawatir. Andi tampak ragu. Semua baik-baik saja, Pak. Nenek Uni sehat, dan si kecil Aska lucu sekali, tumbuh dengan. Aska, ya, sela Reza, masih tersenyum, tetapi matanya tajam. Tentang dia, saya dengar ceritanya, tidak biasa. Tante menemukannya. Begitu? Di mana tepatnya? Andi gelisah di kursinya. Saya tidak terlalu tahu detailnya, Pak. Waktu itu Pak Rudi yang mengemudi. Tapi pasti ada obrolan di antara staf, dong? Desak Reza, meletakkan amplop tipis di atas meja dan mendorongnya perlahan ke arah Andi. Hal-hal kecil saja. Misalnya, apakah ada orang yang datang mencarinya? Atau mungkin ibunya pernah muncul. Andi memandang amplop itu, lalu ke wajah Reza. Konflik terlihat jelas di matanya. Uang itu menggoda, tetapi loyalitasnya pada Nenek Uni juga kuat. Saya tidak dengar apa-apa, Pak. Sepertinya tidak ada yang datang. Nenek Uni sangat protektif padanya. Reza menghela napas, berpura-pura kecewa. Sayang. Saya hanya ingin memastikan anak itu benar-benar aman dan tidak ada masa lalu yang berisiko yang akan mengganggu tante di kemudian hari. Kau mengerti, kan? Kita harus melindungi keluarga. Dia menggunakan kata, kita, dengan sengaja. Akhirnya, setelah sedikit tekanan lagi, Andi menerima amplop itu dengan tangan gemetar, berjanji akan memberitahu jika ada sesuatu yang mencurigakan. Reza tahu ini bukan sumber yang sempurna, tetapi ini adalah awal. Langkah berikutnya adalah meracuni pikiran keluarga yang lain. Dia mengadakan pertemuan kecil dengan beberapa sepupu, termasuk Tante Maya, di klub eksklusifnya. Dia benar-benar mengusir kita, Maya, keluhnya dengan dramatis. Hanya karena kita bertanya, dengan sangat sopan, tentang status hukum anak itu. Untuk kebaikan keluarga. Tante Maya mengangguk. Masih kesal karena dipermalukan. Saya tahu.
Sikapnya berubah total sejak anak itu datang. Seolah-olah kita bukan keluarga lagi. Tepat, seru Reza. Dan siapa yang tahu apa yang sebenarnya terjadi? Itu bisa saja anak siapa saja. Bisa saja dari keluarga penjahat, atau lebih buruk lagi, ini adalah skema yang dirancang untuk mengambil alih kekayaan keluarga kita. Tante Uni sudah tua dan mudah dipengaruhi. Dia lapar akan kasih sayang, dan seseorang memanfaatkan itu. Dia menyebarkan keraguan dan ketakutan dengan ahli, mencampurkan separuh kebenaran dengan banyak kebohongan. Perlahan-lahan, tapi pasti, para kerabat yang hadir mulai mempertanyakan. Bisik-bisik yang awalnya hanya desas-desus, kini mulai dianggap sebagai kemungkinan yang nyata. Beberapa hari kemudian, Reza bahkan memberanikan diri untuk mengunjungi rumah Nenek Uni lagi, kali ini dengan wajah yang penuh keprihatinan palsu. Kebetulan, ia datang saat Nenek Uni sedang bermain bola di taman dengan Aska. "Tante, saya datang untuk meminta maaf atas kata-kata saya minggu lalu," katanya dengan suara rendah, membungkuk sedikit. "Saya hanya khawatir, sangat khawatir." Nenek Uni, yang sedang mengangkat Aska ke pundaknya setelah dia berhasil memasukkan bola ke gawang kecil, memandangnya dengan curiga. "Kekhawatiranmu sudah dicatat, Reza. Sekarang, jika kau tidak keberatan, kami sedang sibuk." Tapi Reza tidak pergi. Matanya mengikuti Aska yang tertawa girang di pundak neneknya. Dia memang anak yang ceria. "Tapi, Tante, apakah sudah pernah terpikir untuk melakukan tes? Untuk memastikan tidak ada penyakit bawaan? Darahnya tidak jelas asalnya. Bisa saja membawa penyakit turunan yang berisiko untuk masa depannya." Kata-katanya halus, seolah-olah dia benar-benar peduli pada kesejahteraan Aska. Nenek Uni membeku. Wajahnya pucat lalu memerah. Dengan hati-hati ia menurunkan Aska dan menyuruh Ibu Sari yang berdiri tak jauh untuk membawanya masuk sebentar. Setelah Aska pergi, dia menghadap Reza, matanya menyala-nyala. "Kau berani," desisnya, suaranya bergetar karena kemarahan yang tertahan. "Kau berani datang ke rumahku dan menyarankan bahwa cucuku adalah sesuatu yang kotor yang perlu diperiksa? Keluar dari sini, Reza. Sekarang juga. Dan jangan pernah kembali sebelum kau bisa menghormati anak itu dan pilihanku." Reza membungkuk lagi, kali ini dengan senyum tipis yang hampir tak terlihat di sudut bibirnya. "Seperti yang Tante kehendaki. Saya hanya menyampaikan keprihatinan. Selamat menikmati waktu bersama cucu Tante." Kata "cucu" diucapkan dengan sengatan halus. Kunjungan itu meninggalkan rasa pahit di mulut Nenek Uni. Dia tahu ini bukan akhir. Ini baru permulaan. Reza sedang memainkan permainan kotor, dan dia menggunakan Aska sebagai sasaran. Malam itu, saat menidurkan Aska, Nenek Uni memeluknya sedikit lebih erat dari biasanya. "Nek, kenapa?" tanya Aska, setengah tertidur. "Tidak apa-apa, sayang," bisik Nenek Uni, mencium rambutnya. "Nenek hanya sayang sekali sama Aska. Dan Nenek akan jaga Aska selalu. Tidak ada yang akan menyakitimu." Dia berjanji pada dirinya sendiri. Perang mungkin sudah dimulai, dan Reza mungkin telah menabur benih-benih kecemburuan dan kebencian, tetapi Nenek Uni akan memastikan bahwa benih-benih itu tidak akan pernah tumbuh cukup dekat untuk menyentuh cahaya yang dibawa Aska ke dalam hidupnya. Dia akan menjadi perisai, dan jika perlu, menjadi pedang untuk cucunya. 5 tahun telah membawa perubahan yang indah bagi Aska dan Nenek Uni. Aska, kini seorang bocah lelaki berusia 8 tahun yang energik, cerdas, dan memiliki hati yang lembut, telah menjadi pusat dari dunia Nenek Uni. Sebaliknya, bagi Sari, 5 tahun itu adalah perjalanan panjang penuh perjuangan dan penebusan. Kerja kerasnya yang tanpa henti di warung Padang dan penghematan ketat akhirnya membuahkan hasil. Ia kini menjadi manajer di sebuah kafe kecil yang lebih modern, mampu menyewa tempat yang sedikit lebih baik, dan yang paling penting, ia merasa cukup layak untuk mulai mencari anaknya dengan cara yang benar. Sebuah kesempatan muncul ketika kafenya menjadi penyedia catering untuk acara amal tahunan yayasan milik Nenek Uni, yang diadakan di sebuah panti asuhan yang baru saja direnovasi dengan dana dari yayasan tersebut. Sari, yang biasanya menangani bagian belakang, secara sukarela mengambil shift untuk membagikan makanan di acara tersebut. Sebuah keputusan yang didorong oleh harapan yang masih samar bahwa mungkin, di suatu tempat, ada petunjuk tentang anaknya.
Sementara itu, Nenek Uni dan Aska, sebagai donatur utama, tentu saja hadir. Acara tersebut adalah bagian dari pendidikan karakter yang Nenek Uni berikan kepada Aska. Pentingnya berbagi dan bersyukur. Aska, dengan semangatnya yang biasa, dengan senang hati membantu membagikan mainan dan buku-buku baru kepada anak-anak panti. "Nek, lihat. Dia senang sekali dapat buku ini," seru Aska pada Nenek Uni, menunjuk seorang anak perempuan seusianya yang memeluk erat buku bergambar. "Ya, sayang. Itulah mengapa kita berbagi." "Untuk melihat senyum seperti itu," jawab Nenek Uni. Matanya berbinar melihat cucunya yang tumbuh penuh empati. Sari, dari balik meja distribusi makanan, menyaksikan pemandangan itu. Matanya tertarik pada sosok nenek yang elegan dan bocah laki di sampingnya yang begitu bersemangat. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu dalam cara si anak itu tertawa, dalam sorot matanya yang cerah. Jantungnya berdetak sedikit lebih kencang, tetapi ia mengabaikannya, menyibukkan diri dengan mengatur nampan kue. Acara berlanjut, dan Aska, yang haus, mendatangi meja minuman yang tidak jauh dari tempat Sari berdiri. "Permisi, saya boleh minta air putih, ya?" tanya Aska dengan sopan kepada Sari. Sari membalik, dan untuk pertama kalinya, ia melihat wajah Aska dari dekat. Dari jarak dekat, kemiripannya dengan foto Polaroid yang ia simpan, gambar dirinya sendiri saat kecil, sangat mencolok. Rambut ikal yang sama, hidung yang sama, dan terutama, mata besar yang sama. Napasnya tersangkut di tenggorokan. Tangannya gemetar sehingga gelas yang sedang dipegangnya hampir terjatuh. "Aska, jangan ganggu ibu yang kerja," seru Nenek Uni yang mendekat, meletakkan tangan di pundak cucunya. Dia tersenyum pada Sari. "Maaf, Bu. Cucu saya terlalu bersemangat hari ini." Sari tidak bisa menjawab. Matanya terpaku pada Aska, lalu beralih ke Nenek Uni. Pikirannya berputar kencang. "Aska? Namanya Aska? Itu nama yang aku berikan untuknya. Itu tidak mungkin, tapi..." "Nek, ini airnya," ucap Aska, mengambil gelas dari nampan dan meminumnya dengan lahap. "Terima kasih, Bu," ucap Nenek Uni lagi pada Sari, yang masih terdiam seperti patung. Nenek Uni sedikit bingung dengan reaksi wanita di depannya, tetapi mengira mungkin dia hanya lelah. "Kamu baik sekali sudah membantu di acara ini." Sari akhirnya menemukan suaranya, meski serak. "Sama-sama, Nyonya. Dia anak yang sangat baik dan sopan." Matanya masih tidak bisa lepas dari Aska. "Nenek, aku mau balik main lagi sama teman-teman," pinta Aska, menarik-narik tangan neneknya. "Baik, sayang. Tapi hati-hati, ya." Nenek Uni membiarkan Aska berlari kembali ke kerumunan anak-anak. Dia memandang Sari sekali lagi, masih penuh keheranan. "Apakah ada sesuatu, Bu? Kamu terlihat pucat." Sari menggigit bibirnya. Pertarungan dahsyat terjadi dalam dirinya. Haruskah dia bertanya? Haruskah dia membuka luka lama itu di sini, di depan umum? Tapi ini adalah kesempatannya. Akhirnya, dengan keberanian yang didorong oleh keputusasaan, dia berbicara. "Maaf, Nyonya, boleh saya tahu nama anak itu?" "Aska? Itu nama panggilan atau?" Suaranya bergetar. Nenek Uni sekarang benar-benar waspada. Intuisinya yang tajam mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak biasa. Itu namanya yang diberikan sejak dia kecil. "Kenapa, Bu? Apakah kamu mengenalnya?" Sari menggeleng cepat. "Takut. Tidak. Hanya dia mengingatkan saya pada seseorang." Dia menarik napas dalam. "Nyonya, maaf atas kelancangan saya. Tapi apakah ibu adalah orang yang menemukannya?" Sekarang Nenek Uni yang terdiam. Dia memandang wanita di depannya. Wajahnya yang masih muda namun sudah diukir kelelahan hidup. Matanya yang penuh dengan harapan dan ketakutan yang campur aduk. Tiba-tiba, segalanya menjadi jelas. Firasatnya, ketegangan yang tiba-tiba, pertanyaan tentang nama. Dengan suara yang sangat lembut, hampir berbisik, Nenek Uni menjawab, "Iya, saya menemukannya. Di suatu malam yang sangat dingin, di bawah jembatan. Dia terbungkus selimut tipis, hampir tidak terselamatkan.
Air mata yang sudah lama ditahan Sari akhirnya tumpah. Tangannya menutupi mulutnya untuk menahan isakannya. Dia mengangguk, tidak mampu berkata-kata. Nenek Uni merasakan dunianya berputar. Di depannya, sangat mungkin, adalah ibu kandung dari cahaya matanya. Dia tidak marah, tidak juga takut. Yang dia rasakan adalah belas kasihan yang sangat dalam. Dia melihat penderitaan di mata Sari, penyesalan yang tulus. Kamu, bisik Nenek Uni, kamu ibunya. Sari mengangguk lagi, air mata mengalir deras di pipinya. Saya tidak bermaksud apa-apa, Nyonya. Saya hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Saya berjanji saya tidak akan mengganggu. Saya tidak layak. Dia berbalik, ingin lari dari rasa malu dan sakitnya. Tunggu, ucap Nenek Uni, meraih lengan Sari dengan lembut. Jangan pergi. Mereka saling memandang. Seorang nenek yang mencintai cucunya lebih dari apapun, dan seorang ibu yang telah menghukum dirinya sendiri setiap hari karena kesalahan masa lalunya. Di sekeliling mereka, acara terus berlangsung dengan riuh. Anak-anak tertawa, tetapi bagi mereka berdua, waktu seolah berhenti. Apa namamu? Tanya Nenek Uni dengan lembut. Sari, Nyonya. Nama saya Sari. Nama yang cantik, ucap Nenek Uni. Dengarkan, Sari. Dia baik-baik saja. Dia sangat dicintai, sehat, dan bahagia. Sari mengangguk. Isakannya semakin menjadi. Terima kasih, Nyonya. Itu yang selalu saya doakan. Nenek Uni melihat ke arah Aska, yang sedang asik bermain, tidak menyadari drama yang terjadi tak jauh darinya. Lalu dia melihat kembali pada Sari, pada air mata dan penyesalan yang tulus di wajahnya. Hatinya terasa terbelah. Apakah kamu ingin berbicara? Secara pribadi, tawar Nenek Uni. Bukan di sini. Sari terkejut, lalu mengangguk pelan, tidak percaya dengan tawaran itu. Tunggu di sini, kata Nenek Uni. Dia berjalan mendekati Aska. Sayang, Nenek ada urusan sebentar dengan seseorang. Kamu main sama Ibu Sari, ya? Nenek tidak jauh. Aska mengangguk, terlalu asyik dengan permainannya untuk memperhatikan. Nenek Uni kembali kepada Sari dan menuntunnya ke sebuah bangku di sudut taman yang lebih sepi. Pertemuan tak terduga ini telah membuka pintu yang tidak pernah ia duga akan dibuka. Ketakutan akan kehilangan Aska berdesir dalam hatinya, tetapi begitu juga dengan belas kasih dan keinginan untuk memahami. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang dia tahu, hidup Aska dan hidupnya sendiri mungkin akan berubah selamanya. Bangku di sudut taman yang sepi terasa seperti pulau terpencil di tengah lautan keramaian. Di sana, duduk dua wanita yang dipisahkan oleh takdir dan disatukan kembali olehnya, dipisahkan oleh 5 tahun penuh rasa sakit dan pertumbuhan, dan disatukan oleh cinta pada seorang anak lelaki. Sari duduk dengan punggung kaku, tangannya terkepal erat di pangkuannya, matanya menatap tanah seolah tidak berani memandang wanita elegan di sampingnya. Air matanya sudah mengering, meninggalkan bekas yang asin di pipinya dan rasa hampa yang dalam di dadanya. Nenek Uni memberinya waktu, menatapnya dengan tatapan yang tidak menghakimi, penuh dengan kesabaran yang hanya dimiliki oleh mereka yang telah melalui banyak hal dalam hidup. Akhirnya, bisik Sari, memecahkan keheningan yang tegang. Suaranya serak, hampir tak terdengar. Akhirnya saya tahu bahwa dia baik-baik saja. Selama 5 tahun, saya hanya bisa membayangkan yang terburuk. Dia menutup matanya, menahan gelombang emosi yang datang. Setiap malam, saya bertanya-tanya apakah dia hangat, apakah dia kenyang, apakah ada yang menyayanginya. Dia sangat disayang, Sari, jawab Nenek Uni dengan lembut. Dia adalah cahaya mata saya. Setiap hari, setiap jam. Sari mengangguk, masih tidak bisa melihatnya. Saya lihat. Itu jelas sekali. Dia menarik napas dalam, berusaha mengumpulkan keberanian. Nyonya, saya tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana meminta maaf untuk sesuatu yang tidak bisa dimaafkan. Ceritakan padaku, desak Nenek Uni dengan suara yang sama lembutnya.
Ceritakan padaku tentang malam itu. Tentang keputusanmu. Aku perlu mengerti. Dengan suara bergetar yang kadang terputus oleh isakan, Sari mulai bercerita. Dia bercerita tentang kesendiriannya yang menyiksa, tentang kehilangan pekerjaan, tentang keputusasaan yang begitu dalam hingga membuatnya merasa bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan anaknya adalah dengan melepaskannya. Dia menggambarkan rasa kardus yang kasar di jarinya, dinginnya malam, dan bagaimana setiap langkah menjauh dari bayinya terasa seperti menginjak kaca. Saya bukan meminta belas kasihan, Nyonya. Sari berusaha menegaskan, akhirnya berani menatap lurus ke mata Nenek Uni. Air mata baru mengalir. Saya tahu apa yang saya lakukan salah. Sangat salah. Itu akan menjadi penyesalan terbesar seumur hidup saya. Tapi pada saat itu terasa seperti satu-satunya pilihan. Saya pikir dengan dia hanya akan mati kelaparan atau sakit. Saya ingin dia hidup. Itu satu-satunya yang penting. Nenek Uni mendengarkan tanpa menyela. Di matanya, bukan kemarahan yang tumbuh, tetapi pemahaman yang dalam dan sedih. Dia melihat betapa muda dan rapuhnya perempuan ini, betapa dia telah dihancurkan oleh keadaan dan ketiadaan dukungan. Dan setelahnya, tanya Nenek Uni setelah Sari selesai. Apa yang terjadi padamu setelahnya? Sari menceritakan perjalanan panjangnya, tentang penyesalan yang langsung menghantamnya, tentang kerja keras tanpa henti, tentang doa-doa setiap malam, dan tentang tekadnya untuk suatu hari menjadi layak inaf, setidaknya untuk mencari tahu apakah anaknya baik-baik saja, untuk sekadar memastikan. Saya tidak pernah berharap untuk ini, Nyonya. Sari menekankan, suaranya penuh dengan ketulusan yang menyayat hati. Saya tidak berharap bertemu dia. Apalagi, mengambilnya kembali. Saya tahu saya tidak punya hak untuk itu. Saya hanya perlu tahu. Dan sekarang saya tahu. Dan saya melihat dia lebih dari baik-baik saja. Dia tumbuh dengan luar biasa. Dia memalingkan muka, menatap Aska dari kejauhan yang masih asyik bermain. Dia bahkan tidak tahu saya ada. Kata-kata terakhir diucapkan dengan rasa sakit yang begitu tulus. Hingga Nenek Uni merasa dadanya sesak. Nenek, lihat. Saya bisa buat gelembung besar. Teriak Aska dari kejauhan, melambai-lambaikan alat gelembungnya. Nenek Uni melambai kembali dengan senyum, lalu menatap kembali Sari. Dia tidak tahu tentang keadaan dia ditemukan. Saya memberitahunya cerita yang disederhanakan. Tentang bagaimana ibunya sangat menyayanginya tetapi sangat sedih dan tidak bisa merawatnya untuk sementara, dan bagaimana nenek yang sangat berharap memiliki cucu menemukannya. Dia tahu dia diadopsi, tapi dengan cara yang tidak menyakitkan. Sari mengangguk, berusaha tersenyum tapi gagal. Itu baik. Dia tidak perlu tahu betapa berdosanya ibunya. Jangan katakan itu, potong Nenek Uni, suaranya sekarang lebih tegas. Kamu bukan pendosa, Sari. Kamu adalah seorang ibu muda yang putus asa yang membuat keputusan yang salah dalam keputusasaan yang sangat. Itu adalah tragedi, bukan dosa. Sari terkejut dengan belas kasih yang ditunjukkan wanita ini. Dia mengharapkan kemarahan, penghinaan, bukan pengertian. Nyonya, saya harus pergi. Ucap Sari tiba-tiba, berdiri dengan gemetar. Ini terlalu banyak. Melihatnya, begitu dekat, dan mengetahui bahwa saya tidak akan pernah bisa memeluknya, mendengar dia memanggil saya ibu. Suaranya pecah. Itu lebih menyakitkan daripada yang saya kira. Tapi juga membebaskan. Sekarang saya tahu. Dan saya bisa mencoba untuk melanjutkan hidup saya. Nenek Uni juga berdiri. Dia meletakkan tangan di lengan Sari. Jangan pergi seperti ini. Mari kita bicara lagi. Bagaimana kalau kamu datang ke rumah saya besok untuk minum teh? Secara pribadi. Sari memandangnya dengan tak percaya. Ke rumah, Nyonya? Untuk apa? Saya tidak mengerti. Aku juga tidak, akui Nenek Uni dengan jujur. Tapi pertemuan ini bukan kebetulan, Sari. Mungkin ada alasan mengapa kita bertemu hari ini. Aku tidak meminta kamu untuk menjadi bagian dari hidupnya sekarang. Itu harus dipikirkan matang-matang, untuk kebaikan Aska.
Tapi setidaknya, mari kita saling mengenal. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ibunya. Dan mungkin suatu hari nanti, kita bisa mencari tahu apa yang terbaik untuknya bersama-sama. Tawaran itu begitu murah hati, begitu tidak terduga, sehingga Sari hanya bisa mengangguk, tidak mampu menolak atau menerima dengan benar. Baiklah, bisiknya akhirnya. Saya akan datang. Nenek Uni memberikan alamatnya dan mengatur waktunya untuk esok sore, setelah Aska pulang sekolah. Sari pergi dengan langkah gontai. Tubuhnya terasa ringan sekaligus berat oleh pengakuan dan emosi yang telah dilepaskannya. Dia telah bertemu dengan anaknya. Dan dia telah bertemu dengan wanita yang membesarkannya. Dan alih-alih penghakiman, dia mendapatkan belas kasihan. Sementara itu, Nenek Uni kembali ke acara, pikirannya berputar kencang. Dia melihat Aska, tertawa riang dengan teman barunya, tidak menyadari bahwa takdirnya baru saja berbelok arah. Dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan dengan informasi baru ini. Tetapi satu hal yang dia tahu, dia harus sangat berhati-hati. Dia harus melindungi Aska dari potensi rasa sakit, tetapi juga membuka hatinya untuk kemungkinan bahwa cinta datang dalam banyak bentuk, dan pengampunan bisa menjadi hadiah terbesar untuk semua orang yang terlibat. Pertemuan tak terduga itu telah mengungkap kebenaran, tetapi juga membuka luka lama dan menciptakan pertanyaan baru yang lebih kompleks. Perjalanan mereka belum berakhir. Ini hanya babak baru yang penuh dengan ketidakpastian dan harapan. Keesokan harinya, suasana di rumah Nenek Uni terasa berbeda. Udara pagi yang biasanya dipenuhi dengan tawa Aska yang bersiap sekolah dan obrolan ringan, pagi ini terasa lebih sunyi dan penuh dengan renungan. Nenek Uni duduk di ruang makannya. Secangkir tehnya sudah dingin, matanya menatap jauh keluar jendela, memikirkan pertemuan dengan Sari dan janji untuk bertemu lagi sore nanti. Sementara itu, di sudut lain kota, Reza tidak membuang waktu. Kekalahan dan penghinaan yang ia rasakan dari penolakan Nenek Uni telah berubah menjadi obsesi gelap untuk menemukan senjata yang bisa ia gunakan. Teleponnya pada Andi, sopir cadangan, kemarin hanya memberikan informasi dangkal. Ia butuh lebih. Ia butuh sesuatu yang konkret, sesuatu yang bisa merusak citra sempurna, penyelamatan, Nenek Uni dan menodai masa kecil Aska yang tampak sempurna. Dia duduk di belakang mejanya, menelusuri arsip-arsip lama berita online tentang bayi yang ditemukan. Tidak ada yang cocok. Lalu, pikirannya beralih kepada pekerja sosial yang pernah datang ke rumah Nenek Uni dulu. Setelah beberapa telepon dan mengklaim sebagai kerabat yang khawatir, ia akhirnya mendapatkan nama Ibu Dian. Dia menghubungi Ibu Dian, sekali lagi menyamar sebagai keponakan yang prihatin. Ibu Dian, ini Reza, keponakan Nenek Uni. Saya menelepon karena keluarga kami sedikit khawatir tentang perkembangan anak angkat bibiku itu. Katanya, menyembunyikan kebenciannya dengan nada prihatin. Kami dengar ada beberapa masalah kesehatan yang mungkin terkait dengan latar belakangnya yang tidak diketahui. Apakah ibu punya informasi tentang ibu kandungnya? Untuk keperluan medis, tentu saja. Ibu Dian, yang terikat oleh aturan kerahasiaan, tentu saja menolak. Maaf, Pak Reza. Informasi seperti itu sangat rahasia dan hanya bisa diakses untuk keperluan resmi tertentu. Tapi Reza licik. Oh, tentu saja, saya mengerti. Sangat profesional. Hanya saja, kami sangat khawatir. Bibi saya sudah tua, dan jika ada penyakit turunan yang tiba-tiba muncul, kami hanya ingin siap. Tapi jika ibu tidak bisa membantu, mungkin ibu bisa setidaknya memberitahu saya di mana lokasi persis bayi itu ditemukan? Jadi kami bisa melakukan pencarian independen untuk sejarah kesehatan daerah itu. Alasannya terdengar dibuat-buat, tetapi diucapkan dengan keyakinan. Ibu Dian, yang merasa tidak nyaman tetapi juga tidak ingin terlihat tidak membantu, akhirnya memberikan informasi umum. Saya tidak bisa memberikan detail spesifik, tetapi bayi itu ditemukan di area sekitar Jembatan Merah. Itu saja yang bisa saya berikan. Itu adalah informasi yang sudah Reza ketahui, tetapi setidaknya mengonfirmasi. Jembatan Merah. Terima kasih, Ibu Dian. Anda sangat membantu, ucap Reza sebelum menutup telepon. Jembatan Merah daerah itu adalah daerah kumuh, penuh dengan cerita-cerita pilu. Reza menyeringai. Ini adalah awal. Jika ia bisa menemukan ibu kandung si anak, atau bahkan hanya orang yang mengenalnya,
Ia bisa membangun narasi yang merusak. Seorang ibu yang mungkin pecandu, penjahat, atau pelacur. Sesuatu yang akan memalukan bagi Nenek Uni dan membuatnya tidak layak menjadi wali. Dia mempekerjakan seorang investigator swasta yang tidak terlalu berprinsip. Saya ingin Anda mencari setiap perempuan muda yang mungkin melahirkan sekitar 9 tahun yang lalu dan menghilang dari daerah Jembatan Merah sekitar 5 tahun lalu. Siapapun yang tahu tentang bayi yang hilang atau dibuang. Investigator itu, seorang pria bernama Boni dengan mata yang tajam dan etika yang longgar, mengangguk. Butuh waktu dan biaya. Uang bukan masalah. Yang penting hasil. Dan cepat, perintah Reza. Beberapa hari berlalu. Sementara itu, di rumah Nenek Uni, pertemuan sore dengan Sari telah terjadi. Percakapan mereka berlangsung emosional tetapi sopan. Nenek Uni, dengan hati-hati, mempelajari Sari. Dia melihat penyesalan yang tulus, kerja keras yang telah mengubahnya, dan cinta yang tak terputus untuk anaknya. Dia belum memperkenalkan Sari kepada Aska, tetapi dia mulai mempertimbangkan kemungkinan itu di masa depan, dengan pengawasan ketat. Suatu sore, saat Nenek Uni dan Aska sedang membaca buku di perpustakaan, telepon rumah berdering. Ibu Sari yang mengangkat. Halo? Ya, ini rumah Nyonya Uni. Oh, Andi, kenapa telepon ke sini? Apa ada masalah dengan mobil? Wajah Ibu Sari berkerut. Apa? Itu tidak mungkin. Baik, saya akan sampaikan ke Nyonya. Dia menutup telepon dengan wajah pucat dan segera mencari Nenek Uni. Nyonya, bisiknya, masuk ke perpustakaan dengan suara bergetar. Itu tadi Andi. Dia bilang Pak Reza telah menghubunginya dan menanyakan soal Aska. Bertanya tentang ibu kandungnya. Dan dia juga bilang ada orang lain yang bertanya-tanya di sekitar lingkungan warung di dekat Jembatan Merah tentang perempuan yang kehilangan bayi bertahun-tahun lalu. Nenek Uni membeku. Buku di tangannya terjatuh. Aska, yang mendengar namanya disebut, melihat neneknya dengan heran. Ada apa, Nek? Tidak ada apa-apa, sayang. Nenek dan Ibu Sari bicara sebentar. Kamu lanjutkan baca. Ya, jawab Nenek Uni, berusaha tenang. Dia berdiri dan membawa Ibu Sari keluar. Apakah Andi bilang apa yang Reza inginkan? Tanya Nenek Uni, suaranya rendah dan tegang. Dia bilang Pak Reza ingin mencari masa lalu yang berisiko untuk membuktikan bahwa Aska bukan pilihan yang baik untuk Tante. Dia bahkan menyuap Andi. Nyonya. Tapi Andi takut dan memberitahu kita. Jelas Ibu Sari hampir menangis. Ini bahaya, Nyonya. Dia akan menyakiti Aska dengan caranya sendiri. Nenek Uni merasa darahnya mendidih. Tetapi pikirannya jernih. Kemarahan yang membara di dadanya diikuti oleh rasa takut yang dingin untuk keselamatan Aska. Reza tidak hanya ingin warisan. Ia ingin menghancurkan anak itu. Baik, ucap Nenek Uni, mengambil napas dalam. Pertama, Andi tidak boleh tahu bahwa kita tahu. Suruh dia berpura-pura membantu Reza, tetapi melaporkan setiap hal kepada kita. Kedua, dari sekarang, tidak ada yang boleh menjemput Aska selain kamu atau Pak Rudi. Dan Aska tidak boleh keluar rumah tanpa pengawasan ketat. Iya, Nyonya. Dan tentang Sari, lanjut Nenek Uni, pikirannya bekerja cepat. Reza tidak boleh menemukannya. Jika dia menemukan Sari, dia akan menghancurkan perempuan malang itu dan menggunakan ceritanya untuk melukai Aska. Kita harus melindungi mereka berdua. Haruskah kita membatalkan pertemuan Nyonya dengan dia? Tanya Ibu Sari. Nenek Uni memikirkan sejenak. Tidak. Tapi kita harus lebih berhati-hati. Dan saya harus memberitahu Sari tentang ini. Dia berhak tahu bahwa ada bahaya yang mengintai. Investigasi diam-diam Reza telah dimulai. Dan sekarang Nenek Uni harus memulai investigasi diam-diamnya sendiri. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk bertahan. Untuk melindungi keluarganya yang baru ditemukan dari badai yang datang. Permainan kucing-kucingan telah dimulai. Dan taruhannya tidak lain adalah hati dan masa depan seorang anak kecil. Ketegangan yang mulai menggeliat di balik tembok rumah Nenek Uni, memuncak menjadi sebuah konfrontasi yang tak terelakkan. Investigasi diam-diam Reza, melalui investigator bayarannya, Boni,
akhirnya membuahkan hasil. Seorang penjaga warung tua di sekitar Jembatan Merah, yang ingatannya samar-samar tentang seorang perempuan muda yang sering terlihat hamil dan kemudian menghilang, secara tidak sengaja menyebutkan bahwa perempuan itu pernah bekerja di sebuah warung Padang. Jejak itu, meski lemah, membawa Boni, dan kemudian Reza, kepada Buros, pemilik warung Padang tempat Sari dulu bekerja. Reza, dengan kepongahannya, memutuskan untuk menghadapi sendiri perempuan ini. Dia yakin bahwa dengan uang dan intimidasi, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya. Sore itu, setelah jam kerja warung sepi, Reza muncul. Dia mengenakan setelan mahal yang kontras dengan lingkungan sederhana warung itu. Buros, yang sedang menghitung uang di kasir, menatapnya dengan curiga. "Selamat sore. Saya mencari seorang perempuan bernama Sari. Apakah dia bekerja di sini?" tanya Reza, tanpa basa-basi. Buros, yang langsung menangkap aura negatif dari pria ini, menyimpan uangnya. "Sari, dia sudah tidak kerja di sini lama. Ada perlu apa?" Reza menyeringai. "Saya punya urusan penting dengannya. Urusan keluarga. Anda tahu di mana saya bisa menemukannya?" Buros menggeleng, matanya menyipit. "Tidak tahu. Dan bahkan kalau tahu, saya tidak akan beritahu orang yang tidak saya kenal." Perlindungan alaminya terhadap mantan karyawannya yang ia anggap seperti anak sendiri langsung aktif. Reza mengeluarkan selembar uang dari dompetnya dan meletakkannya di atas konter. "Ini untuk informasi kecil saja. Saya hanya ingin berbicara dengannya tentang anaknya." Sekarang Buros benar-benar waspada. Kata "anak" adalah kata sensitif terkait Sari. "Apa urusan Anda dengan anak Sari?" tanyanya. Nada suaranya semakin keras. "Itu urusan saya. Tapi kalau Anda harus tahu, anak itu sekarang berada dalam pengawasan keluarga saya. Dan kami memiliki alasan untuk percaya bahwa latar belakang ibunya bisa membahayakan anak itu. Kami hanya ingin memastikan semuanya aman." Bohong Reza dengan lancar, mencoba terlihat seperti pihak yang bertanggung jawab. Buros tidak tertipu. Dia melihat keserakahan di mata pria itu, bukan kepedulian. "Keluarga Anda? Maksud Anda Nyonya Uni?" Sari sudah bertemu dengan Nyonya Uni. Dan menurut saya, mereka sudah menyelesaikan urusannya sendiri. Tidak perlu campur tangan Anda. Reza terkejut. Sari sudah bertemu dengan Tante Uni. Ini lebih buruk dari yang dia kira. Jika mereka sudah berhubungan, narasinya bisa menjadi lebih rumit. Pertemuan mereka tidak berarti masalah selesai. Hardik Reza mulai kehilangan kesabaran. Perempuan seperti Sari, yang tega membuang anaknya sendiri, bisa melakukan apa saja. Dia bisa memeras uang dari keluarga kami, atau bahkan menculik anak itu kembali. Anda pikir dia tidak berbahaya? Buros sekarang berdiri tegak, wajahnya memerah. "Keluarkan diri Anda dari warung saya, Tuan. Sekarang juga. Saya tidak tahu siapa Anda, tetapi saya tahu Sari. Dan saya tahu dia telah menderita setiap hari untuk kesalahannya. Dia tidak seperti yang Anda katakan. Bodoh sekali membela seorang perempuan yang membuang bayinya seperti sampah," bentak Reza, amarahnya meledak. Tepat pada saat itu, bel warung berbunyi. Sari sendiri yang masuk, wajahnya sedikit lelah setelah shift panjang di kafenya. Dia berencana untuk mengunjungi Buros untuk sekadar menyapa. Begitu dia melihat Reza dan mendengar teriakan terakhirnya, wajahnya langsung pucat pasi. Dia membeku di tempat, seperti rusa yang disorot lampu mobil. Reza menoleh dan melihatnya. Sebuah senyum triumfan yang kejam muncul di bibirnya. Nah, lihat siapa yang datang. Sang ibu yang menderita sendiri. Buros bergegas menghampiri Sari. "Sari, pergi dari sini. Cepat." Tapi Reza sudah menghadang jalan keluar. Tidak, kita harus bicara. Jadi Anda adalah Sari." Sang ibu yang menyayangi anaknya sampai harus membuangnya di bawah jembatan. Sari gemetar hebat. Air mata langsung membanjiri matanya. "Tolong, saya tidak ingin masalah." "Tentu Anda tidak," sergah Reza dengan sarkasme. "Anda hanya ingin hidup tenang setelah melakukan kesalahan.
Sementara keluarga kami yang harus membersihkan kekacauan Anda. Sekarang, dengarkan baik-baik. Saya tahu Anda sudah bertemu dengan Tante Uni. Dan saya tahu Anda mungkin mulai membangun harapan-harapan manis. Dia melangkah lebih dekat, menatapnya dengan tajam. Tapi ini peringatan untuk Anda. Jauhkan diri Anda dari anak itu dan dari keluarga kami. Jika Anda mencoba mendekat lagi, jika Anda mencoba meminta uang, atau bahkan sekadar melihat anak itu dari jauh, saya akan pastikan semua orang tahu siapa Anda sebenarnya. Seorang ibu yang tidak layak, seorang pembuang anak. Saya akan hancurkan nama Anda. Dan yang lebih penting, saya akan pastikan anak itu tahu, dengan detail yang jelas, bagaimana ibunya membuangnya seperti sampah karena tidak menginginkannya. Bayangkan betapa terlukanya dia. Ancaman itu seperti pisau yang menancap langsung ke jantung Sari. Dia terhuyung mundur, bersandar pada rak makanan untuk menopang tubuhnya yang lemas. Tidak, tolong jangan katakan padanya. Isaknya. Ancaman untuk menghancurkan dirinya tidak seberapa dibanding ancaman untuk menyakiti Aska. Pergi. Dan jangan pernah kembali, desis Reza dengan nada akhir. Dia melemparkan selembar uang lain ke lantai di depan Sari. Ini untuk transportasi Anda. Anggap saja sebagai bayaran atas kontribusi Anda memberikan seorang ahli waris pada keluarga kami. Dengan itu, dia mendorong pintu dan pergi, meninggalkan Sari yang hancur dan Bu Ros yang marah. Bu Ros segera memeluk Sari yang terguling ke lantai. Tubuhnya diguncang oleh isakan yang hebat. Dia dusta, sayang. Semua yang dia katakan dusta. Jangan dengarkan dia. Tapi dia benar, Bu. Tangis Sari. Saya membuangnya. Dan jika Aska tahu, dia akan membenci saya selamanya. Saya tidak bisa melukainya seperti itu. Lebih baik saya hilang saja. Keputusasaan yang lama telah kembali dengan kekuatan yang berlipat ganda. Ancaman Reza telah berhasil. Dia tidak hanya memanipulasi kebenaran, tetapi juga memanfaatkan rasa bersalah dan ketakutan terdalam Sari. Pertemuan dengan Nenek Uni yang memberikan harapan kecil, kini hancur berantakan digantikan oleh ketakutan yang paralitis. Sari memutuskan untuk mundur. Untuk melupakan mimpinya tentang rekonsiliasi, tentang sekadar memandang anaknya dari jauh. Untuk melindungi Aska dari rasa sakit mengetahui kebenaran yang kejam tentang ibunya, dia akan menghilang lagi. Kali ini, untuk selamanya. Konfrontasi keji Reza telah mencapai tujuannya. Dia telah memutuskan benang halus yang mulai terjalin antara masa lalu dan masa depan, mengorbankan hati seorang ibu yang sudah terluka untuk ambisi pribadinya yang gelap. Dan sementara Sari meratapi nasibnya sekali lagi, Rea menyusun rencana berikutnya, yakin bahwa kemenangan sudah digenggamannya. Tapi yang tidak dia sadari adalah, Nenek Uni bukanlah orang yang bisa didikte dengan mudah, dan perlindungan seorang nenek terhadap cucunya memiliki kekuatan yang tidak terduga. Ketiadaan Sari dari pertemuan yang dijadwalkan dan kemudian dari pekerjaannya di kafe, dia mengirim pesan singkat tentang keadaan keluarga yang mendesak, membuat Nenek Uni waspada. Intuisinya yang tajam berteriak bahwa sesuatu yang sangat salah telah terjadi. Investigasi kecil-kecilan yang dia suruh Ibu Sari lakukan, menelepon Bu Ros, mengungkapkan kebenaran yang menyakitkan tentang kunjungan Reza dan ancamannya yang keji. Kemarahan Nenek Uni tidak meledak, tetapi membeku menjadi tekad baja yang dingin. Ini sudah melampaui batas. Mengancam dan menghancurkan kehidupan seorang ibu yang sudah sangat menderita dan, yang paling penting, mengancam kesejahteraan emosional Aska, adalah hal yang sama sekali berbeda. Dia tidak menghubungi Reza. Dia langsung mengambil tindakan hukum. Dengan bantuan Bapak Handoko, dia menyusun perintah pelarangan, restraining order, terhadap Reza, melarangnya mendekati rumahnya, Aska, dan juga, setelah dia berhasil menemukan alamat Sari yang baru, Sari. Dia juga dengan tegas dan secara hukum memotong Reza dari semua urusan keuangan dan warisan keluarga. Sebuah langkah yang tidak dapat dibatalkan yang membuat Reza tercengang dan akhirnya menyadari bahwa permainannya telah gagal total. Dengan ancaman langsung dinetralisir, Nenek Uni sekarang fokus pada hal yang lebih penting, menemukan Sari lagi. Butuh beberapa hari, tetapi akhirnya, melalui Bu Ros yang khawatir, mereka menemukan Sari di kamar kontrakan barunya yang lebih kecil dan lebih suram lagi. Perempuan itu seperti cangkang, matanya kosong, semangatnya padam,
takut pada bayangannya sendiri. Nenek Uni datang sendiri, tanpa pemberitahuan. Ketika Sari membuka pintu dan melihatnya, dia mencoba menutupnya lagi, tetapi Nenek Uni mencegahnya. "Sari, tolong, kita perlu bicara," ucap Nenek Uni, suaranya lembut tetapi tegas. "Tidak, Nyonya. Dia benar. Saya hanya akan membawa masalah. Saya tidak layak. Tolong, tinggalkan saya." Beg Sari bersembunyi di balik pintu. Nenek Uni mendorong pintu dengan lembut dan masuk ke ruangan yang sempit itu. Dia tidak peduli dengan kesederhanaannya. Dia melihat langsung ke mata Sari yang penuh ketakutan. Reza sudah tidak bisa menyakiti siapapun lagi. Sari, dia sudah diurus. Dia tidak akan datang mendekati kamu, atau saya, atau Aska, ever again. Jelas Nenek Uni. Apa yang dia katakan padamu adalah kebohongan. Dia hanya ingin menyakiti dan mengontrol. Tapi Sari menggeleng. Air mata mengalir diam-diam. Tapi yang dia katakan tentang jika Aska tahu. Itu benar, Nyonya. Jika dia tahu ibunya membuangnya, itu akan menghancurkannya. Saya tidak bisa melakukan itu padanya. Lebih baik dia tidak pernah tahu saya ada. Nenek Uni mendekat dan memegang tangan Sari yang dingin. "Kamu salah, Sari. Suatu hari nanti, dia harus tahu. Dan ketika saatnya tiba, yang perlu dia tahu bukanlah bahwa ibunya membuangnya, tetapi bahwa ibunya sangat mencintainya sehingga dia memilih untuk melepaskannya agar dia bisa hidup, dan bahwa ibunya telah menderita dan berjuang setiap hari untuk menebus kesalahan itu. Itu adalah cerita tentang pengorbanan dan cinta, bukan pengabaian." Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diri Sari. Dia menatap Nenek Uni, mencari-cari kepalsuan, tetapi yang dia temukan hanya ketulusan. "Tapi, bagaimana? Bagaimana mungkin?" bisiknya. "Dengan perlahan," jawab Nenek Uni. Dan bersama-sama. Pertemuan itu berlangsung berjam-jam. Mereka berbicara, menangis, dan akhirnya merencanakan. Nenek Uni tidak ingin terburu-buru, tetapi dia melihat bahwa menyembunyikan Sari selamanya bukanlah jawaban. Aska berhak tahu asal-usulnya suatu hari nanti, dan memiliki hubungan dengan ibunya, jika itu aman dan sehat. Langkah pertama adalah memperkenalkan Sari sebagai Tante Sari, seorang teman baik Nenek Uni yang akan sering berkunjung. Itu terjadi secara perlahan. Pertama, selama acara makan siang yang singkat. Lalu, bermain bersama di taman. Aska, dengan hatinya yang polos, langsung menyukai Tante Sari, yang lembut dan selalu membawakan kue buatannya yang enak. Hubungan mereka tumbuh. Sari tidak pernah memaksakan diri, selalu menghormati batasan. Dia puas hanya bisa memandang anaknya tumbuh, mendengar tawanya, dan tahu bahwa dia baik-baik saja. Beberapa tahun kemudian, ketika Aska berusia 12 tahun, lebih dewasa dan mampu memahami kompleksitas kehidupan, Nenek Uni memutuskan sudah waktunya. Dengan Sari di sampingnya, dia duduk bersama Aska dan menceritakan kisah lengkapnya. Versi yang jujur namun penuh belas kasih tentang seorang ibu muda yang ketakutan dan putus asa, seorang nenek yang beruntung menemukan harta karun, dan perjalanan panjang menuju pengampunan dan pemahaman. Aska terdiam untuk waktu yang lama, memproses. Dia memandangi Sari, yang duduk dengan gemetar, menunggu penghakiman. Lalu, dengan kematangan yang mengejutkan untuk usianya, Aska berkata, "Jadi, ibu tidak membuang saya karena benci, tapi karena ibu pikir itu yang terbaik untuk saya." Sari mengangguk, tidak mampu berkata-kata, air matanya jatuh deras. Aska memandang Nenek Uni, dan Nenek menyayangi ibu juga sekarang. Nenek Uni tersenyum, matanya juga berkaca-kaca. Nenek menyayangi siapapun yang menyayangi cucu Nenek dengan tulus. Dan ibumu menyayangimu sangat besar, sayang. Itu tidak pernah berhenti. Aska kemudian berdiri, berjalan pelan ke arah Sari, dan, untuk pertama kalinya, memeluknya erat. "Terima kasih sudah melahirkan saya," bisiknya. "Dan terima kasih sudah mengizinkan Nenek merawat saya. Saya senang saya punya dua ibu yang menyayangi saya." Pelukan itu, kata-kata itu, adalah pengampunan yang tidak pernah dibayangkan oleh Sari. Itu adalah penebusan.
Hari ini, keluarga mereka mungkin tidak konvensional. Itu adalah keluarga yang dibangun bukan hanya oleh ikatan darah, tetapi oleh pilihan, oleh cinta, dan oleh pengampunan. Aska tumbuh menjadi pemuda yang percaya diri dan penuh kasih, didukung oleh cinta dua ibu, seorang nenek yang memberinya akar yang kuat, dan seorang ibu kandung yang telah belajar untuk terbang lagi dan sekarang hadir dalam hidupnya dengan cara yang tenang dan stabil. Reza, dia menghilang dari kehidupan mereka. Pelajarannya tentang keserakahan dan kebencian telah dipelajari dengan cara yang pahit. Dan Nenek Uni, di usia tuanya, duduk di taman rumahnya yang besar, menyaksikan Aska yang sekarang remaja mengajari Tante Sari cara memainkan sebuah lagu di piano. Senyumnya lembut dan penuh kedamaian. Dia telah melindungi cucunya. Dia telah mengembalikan seorang ibu kepada anaknya. Dan dia telah menemukan kedamaian dalam keluarga yang dia bangun dengan susah payah. Keluarga yang mungkin tidak sempurna, tetapi dibangun di atas fondasi yang paling penting, cinta, pengampunan, dan penerimaan. Itu adalah warisan sejatinya. Dan itu lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia.